Pokoknya universitas itu terkenal Islam dan universitas itu kalau masuk situ harus pakai hijab, wajib pakai hijab. Tapi ayam kampus paling banyak di Palembang dari situ. Jadi kalian tuh jangan menekankan, wah ini kita pesantren atau kepala sekolah nonton lah, minimal kepala sekolah dulu lah yang nonton ya. Jangan menekankan wajib berhijab. Salah berpikir itu dosa yang dianggap lumrah juga nggak Pak Ustadz? Lu bagus banget pertanyaan, serius deh. Cipokan sambil pegang-pegang. Apapun, yang penting selama tidak pedang masuk ke sarung itu nggak zina. Karena ini konsekuensinya Kalau parah. pedangnya cuma gesek-gesek, Asal nggak masuk, nggak zina. kalau zina 40 tahun? Enggak, Iya. kalau Serius? aku belum tahu. Hadisnya aku belum pernah baca. Kalau ada aku nggak tahu ya. Kok lu lebih pintar daripada Ustaz Felix sih? Obrolan underground. Zina tuh 40 tahun, 40. Gitu Pak. Pak Dokter beneran. Ini berarti nabi-nabi. Akhirnya ada juga yang Ko Felix Show tidak tahu. Nggak pernah dengar istilah-istilah itu nggak? Ini adalah kemenangan mutlak bagi kami berdua. Balik lagi orang kritis dan orang logis, rasional langsung. Berubah nggak jadi Bagian dari logis juga. bagian dari logis juga ya. Masih saudara. Kalau si baju paling- baru, gue masih lama. Masih paham, Iya, si paling paham. Kita request apa Pak Ustadz? Apa ya? Tapi hari ini si paling paham akan kita jatuhkan berdua. Aku nggak percaya kayaknya. Paling ujung-ujungnya nanti dia tim apaku lagi. Kita lihat berdua ya. Salaman dulu, Bu. Tapi kalau gue harus ngomong di depan. Kalau gue tergantung kompas moral logika gue. Bener. Memang lu nggak ada kesetiaan lu. Iya, soalnya dia sama aku udah nakama. Moral kompas kita udah sama. Nggak, tapi kali ini aku yakin aku menang sih. Karena Oke. kan kita hari ini ngobrolin tentang dosa-dosa umum. Oke. Ya. Kemarin kan kita sudah belajar banyak tuh. Ya. Ya. Tapi aku bisa ngomong dengan Pak Ustadz. Aku yakin, kayaknya kalau misalnya, nanti kan kita ada bahasan lagi ya. Surga dan neraka, itu spesial banget itu. Spesial ya. Episode spesial. Tapi aku yakin, kalau memang surga dan neraka itu ada, Ya. semuanya pasti akan masuk neraka. Aku yakin, mau muslim, non-muslim, pasti akan masuk neraka. Angkat tangan di dunia ini, lempar gue batu, satu orang yang ngomong nggak pernah berdosa. Iya, nggak mungkin. Nggak punya bikin dosa. Apalagi mungkin. aku akan menyebutkan di sini belasan dosa-dosa umum. Aku pengen lihat Yang Pak terjadi Ustadz. setiap hari gitu. Ya. Setiap hari, setiap menit, Ya. setiap jam, Ya. setiap orang, Ya. bahkan yang katanya muslim sekalipun. Benar. Mau langsung kita mulai Pak Ustadz ya? Siap. Ini kayak udah kayak penghakiman ini. Ada nggak orang Ya. di dunia itu muslim tapi nggak sholat? Banyak banget. Banyak itu benar. Udah jelas kan? Banyak banget. Dan jadi biasa aja kan? Jadi biasa aja dong. Makin lama Pak Ustadz, makin banyak orang yang sadar akan sholat atau makin banyak orang yang makin tidak sadar untuk sholat dan meninggalkan sholat? Kalau di sekitarku ya alhamdulillah ya makin banyak yang sadar sholat. Nggak berteman dengan siapa-siapa. Memang dikit ya. Temennya dikit. Temenku dikit tapi baik-baik. Jangan salah. Dia menutup pertemanan dengan orang sekitar. Benar. Pada kenyataannya Lex, kira-kira masjid itu tambah ramai atau tambah sepi? Rame kalau awal puasa. Ya, benar itu. Tarawih pertama sama tarawih akhir tuh Iya. lumayan rame tuh Iya, ya. Apalagi benar. yang udah pada mudik Iya. gitu. Kalau masjid sekarang secara fakta dan mohon maaf fungsinya di tengah-tengah masyarakat rada sedikit berkurang nih. Ya, aku sepakat. Oh, Karena beda ngaku. banget. Ya, tapi Ngaku. kalau kita lihat ya dari segi yang lain misalnya contoh, yang paling jelas peningkatan Islam di Indonesia itu adalah jumlah orang yang kerudungan. Itu banyak banget. Karena di Palembang dulu itu hampir nggak ada yang kerudungan, Oke. apalagi sholat. Ah. Sholat aja nggak, apalagi kerudungan. Oh, ada maksudnya. berarti ada Peningkatan. segmen yang berkurang, ada Ya. segmen yang peningkatan Kalau ya. sholat aku yakin meningkat sih. Aku yakin meningkat kalau sholat. Karena kerudungan itu biasanya membawa kepada sholat biasanya. Oke. Karena kalau misalnya cewek-cewek yang banyak kan yang kerudungan, akhirnya dia juga sholat. Cuman memang betul kalau kita katakan apakah banyak umat muslim yang nggak sholat? Banyak banget. Pak Ustadz, Ah, tapi aku sedikit nggak setuju nih. Oke. Karena gini, nggak bisa dikorelasikan berkerudungan dengan sholat. Betul. Karena fakta di lapangan, Dr. Richard, Hmm. lebih gampang berkerudung daripada menjalankan ibadah sholat. Itu benar banget. Makanya aku bilang ketika kerudung tuh lebih gampang daripada sholat, kalau orang sudah bisa sholat harusnya dia bisa berkerudung. Tapi kenyataannya dulu kan nggak ada ya. Dulu misalnya kita lihat orang-orang nggak kerudungan tuh kita tanya, kenapa dia nggak kerudungan? Dia lebih kepada nggak tahu.
Sekarang dia udah banyak tahu. 2012 aku lihat itu ada fenomena hijrah. Jadi kayak gelombang hijrah itu orang pada kerudungan semua. Makanya ketika orang kerudungan tuh dia mulai belajar sholat. Tahun berapa, Pak Ustadz? Tahun 2012-an. Wah, pas kiamat nggak jadi. Iya, Pak Ustadz, aku mau protes boleh nggak? Boleh. Ini kenyataan ya, ini kenyataan ya. Iya. Boleh, kalian boleh tebak-tebak, tapi aku nggak sebut universitasnya. Iya. Universitas di Palembang. Iya. Aku pernah diundang jadi salah satu dosen di Aku sana. tahu pasti Unsri. Bukan. Bukan Unsri. Iya. Bukan Unsri. Aku Oke. pernah mau jadi ini Islam. Oke, oh, Universitas Islam. Islam. UIN. Yang enggak, bukan. Nggak Kalau berani disebut dia. nanti aku nggak jadi cerita. Tuh. Oh, yang ada di Pelaju. Pokoknya Oke. universitas itu terkenal Oke. Islam. Dan universitas itu kalau masuk situ harus Ya. pakai hijab. Wajib pakai Wajib hijab. pakai hijab. Tapi ayam kampus paling banyak di Palembang dari situ. Itu benar. Itu benar. Makanya tidak ada korelasi antara orang tuh ketika dia itu misalnya contoh ya sholat dengan dia maksiat atau dia contoh ya dia sholat dengan dia maksiat, itu nggak ada korelasinya. Korelasinya di mana? Bukannya harusnya orang-orang sholat itu adalah lebih menjaga, betul. Karena di dalam Al-Quran pun fungsi daripada sholat adalah mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi pertanyaannya yang harus kita jawab adalah kenapa banyak orang-orang yang beragama tapi terlihat munafik, dan ini menambah buruk wajah Islam. Itu betul banget. Jangankan di sana Gimana ya. cara kita berantasnya? Cara berantasnya tuh gampang gini. Kan makin lama pasti makin ke arah sana ya justru Betul. ya. Kayak gimana caranya kita balikin lagi Pak Ustadz? Oke, nah kita bahas dulu tentang, bukan bahas. Kita tadi state dulu bahwasanya ketika ada gelombang hijrah yang terjadi, belum tentu itu orang hijrah karena dia ngerti. Bisa jadi hijrah karena ikut-ikutan. Atau FOMO, atau aksesoris doang, atau Betul. karena diperintah, atau Betul. nggak keenakan. Betul, karena teman-temannya semuanya begitu, Iya. udah pada hijrah. Nah, makanya yang salah satu kritik yang paling besarku terhadap sistem pendidikan di Indonesia adalah pendidikan di Indonesia terlalu banyak berbicara dan terlalu menekankan tentang what and how. Tapi tidak pernah, hampir tidak pernah menekankan tentang why. Oh kenapa kamu harus berhijab? Betul. Sedangkan yang membuat orang tuh termotivasi untuk mempertahankan hijabnya atau misalnya dia itu adalah bisa bermanfaat di kala situasi-situasi sulit, pilihan-pilihan sulit adalah why. Orang nggak ngerti what and how, dia tetap akan bisa jalan. Jadi bisa dilepas cabut. Iya. Tapi kalau seandainya orang nggak ngerti misalnya tentang why, dia tahu tentang what and how, dia nggak mau. Oke, benar, masuk Benar kan, ya? akal. Tapi soal berhijab nih, Nah, ada alasan-alasan unik di lapangan yang gue temuin kenapa mereka pakai hijab. Iya, misalnya. Nutupin cabi. Oh iya benar. Sumpah, Iya, Bang, sumpah. hijab anti tembem. Iya. Iya. Ada gitu. mohon maaf Bapak-Bapak, ini nanti ada topiknya khusus ya tentang kecantikan dan hijab. Nanti kita akan perdalam ke sana. Oh iya. Oke, alasan menarik nih. Iya. Iya, tapi ini fakta. Tapi betul. benar kata Pak Ustadz tadi. Kita kan bahas solusinya juga nih. Kalau aja kan Menteri Pendidikan ini kan nonton kita kan hari ini betul. kan. Heeh. Jadi kalian tuh jangan menekankan, wah ini kita pesantren atau kepala sekolah nonton lah. Minimal kepala sekolah dulu lah yang nonton ya. Jangan menekankan wajib berhijab. Tapi kenapa kita Ya. harus berhijab? Ya sama kayak gini lah. Ada kan dokter juga ngerokok kan. Iya. Padahal kan harusnya dia kan kita pikir gini. Kenapa dosa dalam tanda kutip bukan dosa lah, image. Dokter ngerokok tuh lebih buruk daripada Yonglex ngerokok. Bener. Karena dia kesehatan. Karena Yonglex ngerokok orang sudah expect. Iya. Tapi kalau dokter kan harusnya dia yang paling ngerti tentang kesehatan dong. Jangan kan itu, dokter aja nggak boleh sakit. Kalau aku sakit aja, katanya kok dokter. Kok kira aku dewa turun dari langit. Sekarang dokter nggak boleh promo ya? Nggak boleh dok. Nggak, kesannya itu kayak sehat sepanjang waktu kayak gitu. Iya kan? Ya makanya sekarang udah malah nggak boleh promo ya. Iya. Dokter nggak boleh promosi. Oh iya katanya, kata IDI. Oh, nggak boleh. Kata IDI nggak boleh promosi katanya. Kenapa alasannya katanya? Memang dari dulu aturannya nggak boleh promosi Betul, sebenarnya. menciderai profesi kedokteran. Betul. Maksudnya orang jadi nggak objektif lagi. Nah itu sama aja. Jadi aku lihat bahwasannya ketika kita lihat dokter ada juga dokter-dokter yang dalam tanda kutip nyentrik. Nah cuma di Islamnya banyak. Oh. Nah berarti kenapa bisa begitu? Karena sistem pendidikannya itu ada yang problematik, gitu loh. Nah contoh misalnya ya, kalau kita lihat di zamannya Rasulullah. Rasulullah itu sebelum mewajibkan sholat itu kan mendidik para sahabat selama sebelum Allah mewajibkan sholat, Rasul kan mendidik para sahabat selama 13 tahun. Baru wajib sholat itu ketika tahun ke-13 atau tahun ke-12 akhir lah. Itu baru diturunkan kewajiban sholat. Jadi semua orang tuh sudah siap. 13 tahun. 13 tahun. Artinya bukan berarti Lama sekarang juga orang belajar dulu 13 tahun baru sholat. Enggak juga sih, karena semuanya udah lengkap. Iya. Nah makanya ketika aku ngasih tahu pada orang kenapa kamu harus sholat, aku nggak ngasih tahu tentang what and how. Tapi kenapanya tadi itu. Kenapa kamu dulu harus sholat? Oke. Contoh misalnya ya. Contoh, HP kita ini kan smartphone. Smartphone ini yang paling penting kan koneksi. Iya. Maka kalau ada orang, anak-anak dikasih smartphone doang tapi nggak ada koneksi, dia nggak akan mau juga. Karena yang dia cari itu koneksinya. Sholat itu literally means connection. Ke Tuhan. Ke Tuhan.
Artinya kalau kamu sebagus apapun dalam pandangan kita, kalau lu nggak terkoneksi, lu nggak akan nyambung juga. Tapi Ustadz, bukannya kalau main HP itu kalau dia terkoneksi dia langsung bisa main game. Emang kalau terkoneksi dengan Tuhan lu bisa apa? Nah, ini yang perlu dibahas lebih lanjut lagi. Oke. Gitu. Nah, itulah kenapa. Dokter, sebelumnya dari tadi ini kalimat dosa yang dianggap lumrah ini mengganggu kepala gue nih. Oke. Kenapa? Gimana? Karena gini, dari tadi gue berpikir kan, terus ngebaca list-list itu, kita sebenarnya sebelum mulai lebih jauh bahas list-list ini, kita harus sepakatin dulu nih bersama-sama. Dosa itu apa? Artinya, ya satu, terus kedua dosa yang dianggap lumrah itu berarti kan gini, ada satu dosa Dianggap biasa aja. yang kita sepakatin ini dosa nih. Ini dosa. Ya, Udah betul. jelas ya. Nggak sholat itu dosa kan? Nggak sholat dosa. Cuma kita anggap jadi biasa aja. Padahal jelas dosa. Kita harus sepakatin berarti itu ya dosa yang dianggap lumrah ya. Iya. Kalau Jadi- ternyata ini adalah dosa, Pak Dokter tahu, Pak Ustadz tahu ini dosa. Cuman di lapangan sehari-hari di Dianggap lingkungan biasa. udah ya udah biasa slow aja. Ya. Kalau maksiat kan semua orang tahu tuh. Ya rada berat itu karena ada apa namanya tercoreng di sosial segala macam kan ada Iya. kita. Nah, Selingkuh. Dosa kan? Salah satunya. Cuma Tapi- tapi dianggap lumrah juga. Tapi iya betul juga sudah mulai geser ya. Dulu itu aib loh Pak Ustadz. Benar. Sekarang udah jadi apa lu bilang? Sekarang sahabatnya nutupin. Iya, makanya. Sekarang sahabatnya nutupin. Makanya. Tapi aku mau usul sih, Iya, Pak gimana? Ustadz. Bisa Kalau- nggak sih kita ada orang-orang pintar yang di Islam kayak gitu? Iya. Aku yakin kan orang Islam kan banyak yang pintar, banyak yang terpelajar. Kenapa nggak dibuat penelitian ya? Ya. Kenapa sholat itu makin jarang? Kenapa orang itu makin jarang hijrah kayak gitu? Ya. Nah dari penelitian itu kan kita tahu nih masalahnya apa. Oh, Dan akhirnya kita bisa kasih solusi ke masyarakat gitu. Ya. Kalau kasih solusi program sebelah ya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang itu berarti bahasnya bukan dosa ya. Tapi kita bahas tentang bagaimana cara untuk berdakwah dengan efektif dan efisien. Nah itu pun kita juga jangankan ulama-ulama, kita juga senantiasa melakukan penelitian. Kenapa sih ada orang-orang belum mau hijrah? Kenapa sih ada orang mereka belum mau untuk mendengarkan pesan-pesan yang baik? Kalau mereka sudah dapat, kenapa mereka nggak bisa convert untuk melakukan pesan itu? Nah itu senantiasa kita teliti. Tapi beda dengan ulama-ulama yang melihat bahwasanya contoh, kan Dr. Richard pernah bilang ya, kalau andaikan ini satu hal nggak bisa dilaksanakan, kenapa nggak dihapusin aja? Iya. Nah kalau itu nggak. Karena kalau misalnya kita sudah tahu ini adalah pesan dari Allah misalnya, bahwa ini adalah maksiat, maka sampai yaumil kiamat pun dia akan jadi maksiat. Jadi artinya gini, kalau ada idealitas yang kemudian kenyataan atau realitasnya belum sampai, bukan idealitas yang harus ditarik kepada realitas. Tapi pilihan satu-satunya adalah realitas ditarik pada idealitas. Ya tapi kan kadang-kadang nggak bisa difasilitasi. Nah. Contohnya kadang-kadang kayak di Belanda tuh. Betul. Pornografi, apa namanya, prostitusi. Ya dilegalkan di Akhirnya di red light district. Nah, makanya kita perlu untuk melihat dulu gini. Ada realitas, ada idealitas. Nah, kapan kita bisa narik idealitas kepada realitas? Kapan kita bisa narik realitas kepada idealitas? Realitas harus ditarik kepada idealitas karena ini adalah perkara-perkara yang bisa berubah. Sedangkan kalau perkara-perkara tidak bisa berubah, takdir yang kita bicara kemarin, maka idealitas harus ditarik pada realitas. Misalnya contoh, suatu hari nanti ibu dan bapak aku akan meninggal. Itu adalah sesuatu yang pasti. Mau nggak mau siap atau nggak siap. Ketika bapak ibuku mati, ketika aku tidak bisa menarik idealitas kepada realitas, aku stres. Oke. Tapi ketika bisa diubah, lantas kita tidak mau menarik realitas kepada idealitas, itu namanya males, menyerah. Nah, aku nggak mau menyerah. Dan Islam tidak diperintahkan untuk menyerah untuk mencari idealitas yang pas. Masuk akal. Berarti Muslim wajib sholat. Wajib sholat. Cewek wajib pakai hijab. Pakai hijab. Tapi ada lagi nih dosa yang umum lagi nih. Cewek pakai baju seksi. Di dalam hijab atau di luar hijab? Enggak, Koko sering nggak pergi ke mall. Oh iya, cabai-cabian. Menurut Koko, datang ke mall, lebih banyak mana? Cewek pakai hijab kah atau cewek pakai baju seksi kah? Tentu saja pakai baju seksi lah. Dan biasanya bukan Muslim itu. Belum tentu loh. Tapi biasanya. Pak Ustadz aku mau nanya nih, secara ukuran ya, di Islam, cewek yang dari awal sudah berniat dia memang nggak pakai hijab, sama ada yang memang pengen pakai hijab, justru malah bikin orang sange. Karena dia tahu marketnya ada nih, pakai hijab, sumpah pakai hijab, cuman bajunya ketat-ketat, celana sama itu namanya, itu lebih parah yang mana Pak Ustadz? Itu ada namanya itu ada namanya, jilbabs namanya. Itu maksudnya, jilbab maksudnya, itu lebih parah yang mana? Maksudnya secara nilai Pak Ustadz dalam Islam? Iya, kalau lebih parah, jelas yang lebih menarik laki-laki. Itu jelas lebih parah. Kenapa? Karena aku ngomong gini ada dalilnya.
Dalilnya adalah ini mau dibahas di sini atau nanti mau dibahas bab jilbab dan keindahan nih? Oh, tipis-tipis saja ya. Tipis-tipis saja. Oke, nanti kita callback lagi. Iya. Di dalam Islam, salah satu kata-kata jilbab itu adalah untuk supaya dia tidak tabarruj. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu artinya tabarruj asal katanya buruj, artinya adalah tower. Jadi dia tuh kelihatan. Jadi dia tuh sangat visible, sangat menarik untuk dilihat. Nah, jilbab itu filosofinya justru tidak dilihat. Maka kalau dia pakai jilbab, nonjol semuanya, dan malah makin membuat orang penasaran, makin membuat orang berbayang-bayang, lekuk-lekuknya kelihatan, dan memilih bahan-bahan tertentu sehingga lekuk-lekuknya begitu kelihatan. Asli. Itu namanya justru bertentangan dengan jilbab. Jadi nggak pakai jilbab ya? Nah, kenapa? Jadi nggak dia pakai jilbab gitu? Lebih bagus itu ya? Lebih bagus nggak usah. Mohon maaf, brother. Menganut ajaran Pak Ustadz kemarin soal makan babi, Iya. ketika dia makan babi, tapi alkohol iya, cewek iya, makan babi enggak, kan kita kan sepakat sama-sama kan, Harus kita puji yang bagus ya, itu kita harus puji dulu, itu sudah pakai hijab. Tapi meaningnya beda sama ini, ini konteksnya beda Pak Dokter. Karena ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Jadi menurut gue gini, aku ngerti sih maksudnya. Contoh gini ya, ada perempuan, maksud lo kan gini, ada perempuan-perempuan nggak berhijab tapi pakainya modest. Ya kayak contoh misalnya, ya Ratu Inggris lah misalnya. Lu nafsu nggak lihat Ratu Inggris? Enggak kan? Elegan dia Iya gitu. kan, karena modest kan ya. Keren aja. Tapi maksud lu ada orang-orang yang dia berhijab atau setidaknya dikatakan orang berhijab, walaupun setelah lu dengar penjelasan gue itu bukan namanya hijab kan? Iya. Nah, artinya dia cuma pakai baju kayak hijab. Pakai kerudung doang. Iya, tapi dia nggak berhijab sebenarnya. Jadi nggak ada meaningnya kan hijabnya, dia nggak masuk dalam konsepnya. Celananya ketat. Bener. Ininya itu ketat banget sampai Iya. nggak ada napas lagi. Asli. Kayaknya pernah memperhatikan ya. Bukan, Tolong aku dokter ya. terganggu. Jujur aja, aku Benar. nggak sange, nggak nafsu sama sekali. Tapi aku terganggu. Aku sih lumayan. Nah, jujur aja, Bray. Maksudnya Ya kan, kan fetish ada percampuran. kan keinginan kita kan berbeda-beda. Iya. Dia tuh kayak dibilang tuh jadi abu-abu sama dia. Karena lu ditutup tapi terlihat Iya, gimana tuh? karena lu ada challenging, penasaran, ya kan, curiosity, kan manusia tuh curiosity. Nah kalau kayak gitu itu tidak masuk definisi hijab dan itu yang aku katakan tadi kalau ada orang kayak gitu gimana ya bisa jadi dia belum tahu, bisa jadi dia tahu dia sengaja karena ada juga yang kayak gitu. Nggak mungkin dia nggak tahu Pak Ustadz. Iya. Ini nggak mungkin. Contoh Kayaknya ya. pelajaran agama Islam yang paling bawah itu adalah menutup aurat ya kayaknya. Ya, Ya, ini nggak mungkin nggak tahu ini Ini manusia contoh ya, ini. gue kasih tau ya. Ini contoh ya, aku bilang sama istriku, tahu nggak cewek itu paling menarik ketika ngapain? Ketika ngikat rambut, Asli. ya kan? Asli itu. Kalau lu ngikat rambut gue jijik. Iya benar. Iya. Tapi kalau ada cewek ngikat rambut, Oh ini seksi banget. iya kan Seksi menarik banget kan? Keluar gitu Pak Loh, Ustadz. tahu nggak kenapa? Kalau dokter Ican gak usah jijik aku jadinya. Jadi tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Ternyata setelah diteliti, ini ada penelitiannya dalam bukunya Ellen and Barbara Pease. Mereka meneliti bagian tubuh perempuan mana yang paling disukai oleh laki-laki. Lu apa? Rambut emang. Bukan. Lu Bukan. rambut. Wah, kelainan lu. Oh bukan. Ya dada. Dokter Richard. dada, leher. Dada, leher. Ternyata bukan. Ini tanpa sadar nih laki-laki nih. Oke. Aku tahu lu pasti jawab pasti dada. Tapi ternyata setelah diteliti benar-benar setelah dikasih, ternyata ada apa? Pinggul. Karena pinggul itu adalah menentukan rasio atas dan bawah. Paham ya maksudnya? Jadi kita tuh merasa seksi kalau atas dan bawahnya tuh pas. Oke. Nah makanya ketika cewek tuh ikat rambut, itu kelihatan atas dan bawahnya pas. Karena dia ngangkat kayak gini jadi kelihatan. Posenya Oke. proporsionalnya kelihatan. Aku ngasih gitu. tau istriku, itu cewek paling menarik dalam kondisi seperti itu. Makanya aku bilang, kalau orang belum tahu, jangan pernah dia udah berhijab. Dia di depan oleh, aduh panas nih gue. Wah benar juga sih. Jadi berhijab tapi menunjukkan seperti itu juga salah, aurat juga itu. Namanya bukan hijab. Karena hijab itu nanti aku bahas nanti. Nanti lengkapnya aku bahas. Iya, nanti tapi, kita dibahas. gampangnya hijab itu adalah keseluruhan, bukan hanya baju. Oke, tapi kita sepakat sama-sama bahwa di luar sana kalau kau Cewek yang jalan lagi ke ikat rambut cantik. enggak, kalau kau jalan ke mall, cewek yang pakai baju seksi itu jauh lebih banyak daripada pakai hijab kan. Benar. Berarti semuanya mereka akan masuk neraka Tergantung mall mana semuanya. dulu Dokter Richard. Ya. Emang ada mall muslimah gitu? Oh enggak di Enggak, gua tanya. daerah-daerah mall tuh. Ada mall syari gitu? Kata lu berdua mau team up. Ini nih beda nih susahnya nih. Iya. Tapi mall mana dulu memang di daerah-daerah tuh banyak Iya. juga yang. Kalau contoh misalnya mall Pantai Indah Kapuk, ya nggak banyak lah yang kerudungan. Enggak. Mall di mana? Grand Indonesia, mall di PIK, mall Iya. di PIM, Jangan semua sama. Jakarta sentris banget sih. Ya udah di tempat gue sama, seksinya juga banyak. Ya juga sih tapi Iya. memang Kayaknya itu satu-satunya mall yang pakai hijab itu cuma Aceh. Emang ada mall?
Enggak, ke supermarket lah Iya, pokoknya. supermarket iya. Cuma Aceh, beneran. Iya. Karena karyawan gue yang gue kirim ke sana, Iya. semua pasti pakai hijab. Oh, luar biasa. Yang nggak pakai hijab pasti pakai hijab. Kenapa kalau nggak pakai hijab katanya didenda ya di situ? Iya. Ya? Ada denda di Ada situ. hukumnya. Iya. Kayak cuma di Aceh, sisa yang lain. Iya. Berarti semuanya masuk neraka. Kalau menurut gue, kalau kita ngomong itu dosa Iya, kan? jawabannya belum tentu. Iya. Tentu kan ada amal baik perbuatan. Kayak kita ngukurnya cuma dosa doang nih Pak Betul. Ustadz. Tapi dosa iya. Ya dosa kan, kita sepakat dulu dosa kan. Sepakat. Aku tuh supaya ngasih tau, aku nih malaikat di sini tuh. Asik. Hari ini aku jadi malaikat pencatat dosa. Nabi udah, sahabat udah malaikat sekarang ya udah Iya. naik. Jadi Bentar lagi malaikat Lia depan. Eden, Dok. Hari ini perdebatan hari ini, Oke. aku representatif dari malaikat pencatat dosa. Siap. Aku pengen kasih tahu Pak Ustadz bahwa Oke. nggak ada satupun manusia di sini itu yang bisa selamat karena dosa-dosa yang kusebutkan ini. Iya, betul. Betul. Ini dosanya ringan-ringan semua. Ya, terus, Dosa terus. selanjutnya, Heeh. pamer, Oke, pamer. flexing, Flexing. ria. Flexing sama ria beda. Flexing beda? Beda. Itu beda? Nah, flexing sama ria beda. Ria itu adalah mengharapkan selain Allah, itu ria. Oh. Maka ada orang ngasih, itu bisa jadi ria. Nggak ngasih bisa jadi ria. Oh. Contoh ya, aku ngasih nih. Bro, lihat nih 100.000 baru nih bro. Ke keropak Jumat misalnya. Heeh. Supaya lain. Sebentar. Lihat dulu nih. Foto dulu, Nah, posting dulu. Ini ria nih, ya kan? Tapi kalau aku nggak jadi ngasih, karena aku bilang, aku nggak mau ngasih deh. Kenapa? Tadinya aku mau ngasih 100.000. Tapi nggak mau ngasih, kenapa? Nanti orang ngomongin aku, itu ria juga. Oh. Karena- Kalau bisa itu niatnya jangan diomongin ya. Benar. Oke. Karena selain Allah kan. Artinya dia berbuat sesuatu karena mengharap selain Allah, itu ria. Oh. Itu Kalau ria. nggak ada gue lu nggak bisa Mengharap makan lu gitu ya. selain Allah. Iya, itu memberikan karena bukan Allah, itu kan ria. Karena pengen dilihat oleh manusia. Menahan tidak memberikan karena manusia, kan ria juga. Pengen dilihat oleh manusia Berarti juga. kalau misalnya kita balik ke konteks sedekah kemarin, kok sedekahnya memang pengen bantu. Betul. Ada niat nih ya. Ada niat. Walaupun kita ngomong 30% ada niat nih ya. Ya. Tapi 70%-nya juga pengen pamer, pengen pamer. konten, Betul. pengen like, Ya. pengen viewers. Ya ada juga pengen menginspirasi orang. Betul. Lanjutkan. Normal dong. Lanjutkan. Itu Lanjutkan. kita bahas kemarin tentang ikhlas. Ya, Lama-lama dia habis. Kalau kita latih terus lama-lama dia habis. Sering-sering lama-lama Iya. jadi biasa. Tapi itu bukan ria. Bukan. Ria jelas kalau selain Allah, dia ngarepin selain Allah jelas. Tapi kalau dia latih terus dengan harapan ikhlas, mudah-mudahan Allah maafin. Oke, awalnya ria, pelan-pelan Ya. akan lebih baik Kayak gitu ada ya. orang mau ngomong di depan umum ya. Dia bilang, nanti aku takut, nanti aku gimana kalau orang nggak suka, aku ngisinya nggak benar gimana, kalau aku salah ayat gimana. Aku cuma bilang gini, kamu ngomong, kamu dakwah gara-gara Allah atau bukan? Gara-gara Allah. Ya udah ngapain lu pikirin manusia? Aku bilang, kalau sudah karena Allah, udah lu mau diludahin pun bodo amat kali. Kan lu kan karena Allah. Gitu kan ya. Tapi gimana saat gini-gini? Udah pokoknya ini aja, maju aja dulu, dibiasain. Gila, aku tanya dengan lu ya, kalau itu yang namanya ria, di mana orang di dunia ini yang kagak ria? Karena semua orang pasti beria-ria-ria. Udah pasti. Bener nggak? Bergembira ria. Bener kan? Bergembira ria. Ada nggak lu sebut temen lu selama seumur hidup lu sampai sedetik sekarang yang nggak melakukan itu? Nggak ada. Kalau itu tiap hari-hari bisa kejadi berarti itu. Iya, betul. Sangat bisa. Makanya dikatakan bahwasanya ria itu adalah syirik kecil. Di dalam Islam tuh ria itu syirik kecil. Digambarkan bahwa ria itu kayak semut yang nempel di batu hitam di tengah malam. Nggak ada lampu pula. Makanya susah kan membedakan ya Iya. antara kita. Maka aku bilang gini. Salah satu nasihatku Dok kepada orang-orang yang kemudian berumah tangga di waktu-waktu muda. Zaman sekarang kan kayak kata lu tuh, orang seneng dikit kawin, dan segala macam kan ya. Dia nggak peduli lagi dia udah belajar atau belum. Aku bilang gini, Mbok ya kita tuh nggak semuanya harus dipublis di media sosial. Nggak semua aktivitasmu itu jadi konten. Karena gini loh Dok, coba bayangin Dok ya. Ada seorang suami bawa bunga ke istrinya. Tangan kirinya megang bunga, tangan kanan pegang HP dong. Iya. Sayang, ini buat kamu ya, gitu kan. Terus istri, oh makasih ya, makasih banget lo, kamu perhatian banget sama aku dan segala macam. Itu nanti pulangnya tuh, istri akan mikir gini, ini untuk konten atau untuk aku? Dia bisa bilang dong, ini untuk kamu. Tapi terus istrinya menemukan, dia pas nggak pegang handphone nggak gitu. Gimana coba Pencitraan ceritanya? aja. Ini kan sulit kan. Maka aku bilang ada urusan-urusanmu yang nggak usah dikonten. Oke. Bahkan kalau bagi aku secara pribadi, kalau aku ketemu dengan istriku, aku taruh handphoneku. Kecuali kalau aku memang perlu untuk mengkontenkan gini loh hidup berkeluarga. Kalau aku memang niatnya begitu, ini loh hidup berkeluarga untuk dakwah. Tapi kalau nggak, aku taruh handphoneku. Kenapa? Aku pengen dia nggak punya satu bersitan pun bahwasanya aku punya sesuatu kepentingan selain dia. Oke. Itu caranya tuh. Oke. Tapi tidak menjamin orang nggak ria ya. Iya. Sulit memang. Oke, jadi semua orang pasti ria ya, semua Bukan, orang ya. semua orang bisa jadi Menjadi karena ria. dosa biasa. Ya, menjadi dosa biasa betul. Oke. Betul. Kalau flexing, pamer. Pamer. Nah, pamer itu kadang-kadang gini.
Kalau kita katakan gini, pamer itu ada untungnya nggak? Ada. Karena di dalam Islam sendiri ada kata-kata syiar. Syiar itu artinya tersebar luas. Oke. Nah, flexing itu kan bagian daripada syiar sebenarnya. Makanya contoh ya, aku bilang, ada temanku datang, Dok. Dia bilang gini, aku seorang marketer. Aku punya produk nih. Ustadz, boleh nggak aku memarketingkan produkku dengan cara gini. Pamer dia berarti kan? Iya, caranya kan kayak pamer. Ini produk bagus banget tuh, wah gila. Ya gampang gini deh, ada temanku arsitek. Kerjaannya tuh datang ke rumah-rumah mewah. Lalu bilang gini, ada yang mau rumah kayak gini, ada yang mau rumah kayak gini. Rumah kayak gini bagus loh. Ya intinya dia, dalam tanda kutip ya, pamer. Supaya orang percaya bahwa dia itu adalah orang yang berkemampuan. Aku pikir itu bagian daripada syiar. Bukan syiar, bagian daripada promosi. Dalam Islam misalnya, ada memang sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Contoh kayak azan. Azan tuh syiar. Maka azan nggak boleh via WhatsApp. Karena azan tuh syiar, harus seluas mungkin. Gitu kan ya. Ada orang bilang, wah gue terganggu nih sama azan nih. Ya itu karena memang tujuannya syiar. Bukan tujuannya untuk mengedukasi. Nah, jadi kita lihat dulu nih tujuan kita apa. Kalau tujuan kita adalah sesuatu yang memang untuk, contoh ya. Karena banyak orang flexing, itu aku lihat itu nggak lebih cuma sekedar investment untuk promosi produk bisnisnya. Supaya dia lebih terpercaya. Supaya dia lebih kemudian, trustworthy dan seterusnya. Itu boleh? Kalau memang ada tujuannya, nggak ada masalah. Tapi ingat baik-baik, flexing itu adalah perilaku-perilaku yang kadang-kadang itu justru toksik bagi diri kita sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita flexing nih sekali, itu kita akan menjadi orang-orang yang ya akan terus-menerus untuk Ada melakukan itu. tuntutan untuk seperti itu, menjaga seperti itu punya. Aku ngerti kalau di level sana. Tapi aku pengen tanya nih, kalau misalnya nih, kan aku kan lagi belajar sekarang kan. Betul. Tapi anggaplah kan setelah 30 hari ini kan tentu orang bilang kan, oh Dr. Richard sudah lulus nih, SD nih paling enggak kan. Nah, kita D3 lah. Iya, episode terakhir nanti kita beli toga kali ya. Jadi Pak Ustadz kan mindai ke toga gitu. Iya, sambil ngomong asyhadu. Siapa tahu, tapi di antara kita siapa yang bakal lulus nih kira-kira. Ada ujiannya nggak Pak Ustadz? Ada tadi. Asyhadu tadi itu. Itu ngambil sertifikat. Tapi kan nanti kan setelah 30 hari orang lihat nih, wah Dr. Richard sepatunya kayak gini, penampilan kayak gini. Itu tapi kalau dia tanya dengan aku ya, aku bukan kalau ditanya dengan aku ya, aku pengen pandangan dari Pak Ustadz nih, tanya dengan aku bukan flexing, tapi aku nyaman. Karena aku ngerasa kayak aku cari duit susah-susah, aku pengen menikmatin duitku. Nah itu namanya flexing bukan? Sah ya? Itu sah, itu tidak dosa. Alhamdulillah. Berarti yang nggak sah yang mana nih Pak Dokter? Yang nggak sah gini, contoh ya. Aku lihat, ini kan bervariasi ya, contoh ya. Ada pernah satu mufti memberikan sebuah fatwa bahwasanya memelihara kucing dengan memberikan kucing itu makanan sampai dengan taraf, contoh misalnya kayak gini lah. Kalau lu habisin duit 4 juta per bulan untuk kemudian kucing lu, maka itu jadi haram. Kenapa? Karena kondisi waktu itu ada orang-orang Suriah yang kemudian mati kelaparan di tendanya. Oke. Nah itu berarti yang Muslim disuruh ya, ya lu solidarity lah kepada mereka. Awalnya yang lu lakukan tuh nggak apa-apa. Memelihara kucing itu kan out of kasih sayang sebenarnya. Lu kemudian ngabisin duit lu ya, kalau lu mampu kenapa, kan nggak dosa. Tapi ketika ada saudara lu yang misalnya lagi begini, ya lu lebih perhatian sama dia. Maka kadang-kadang flex ini kan adalah sesuatu yang kayak apa ya? Sesuatu yang bersifat bisa variasi. Bisa menginspirasi, bisa menjadi penghinaan. Betul. Makanya kan contoh misalnya, suatu waktu Muawiyah, itu salah seorang sahabat Rasulullah, ketika dia sudah memimpin daerah Syam, daerah Suriah, itu dia pernah datang menuju ke Madinah dengan kendaraan yang bagus. Waktu itu ditegur sama Umar, kok kamu sekarang jadi kayak gini? Maka kemudian Muawiyah bilang, di tempat saya itu orang-orang dihargai dengan cara seperti ini. Kalau kita nggak begini, orang-orang menganggap kita nggak kredibel. Nah maka kredibel saya itu ya seperti itu. Makanya kayak aku bilang loh, misalnya ada seorang pengacara. Pengacara tuh sudah diketahui umum pasti mobilnya bagus dan segala macam. Tiba-tiba dia bawa misalnya bajai misalnya. Atau dia bawa motor. Itu bukan sederhana. Bagi orang lain, lu nggak trustworthy. Lu nggak terpercaya. Nah maka kita lihat dulu. Maka kita lihat yang paling menjadi moral standar bagi adalah menyakiti orang atau tidak. Situasional berarti. Situasional. Yang penting kayak gini nih. Aku datang kan kayak gitu kan naikin kaki. Atau apa tuh Pak? Kayak gitu ya. Kan tujuannya tuh jadi penghinaan gitu. Itu jadi dosa ya. Betul. Dan bahkan itu pernah disyariatkan di dalam Islam soal pakaian. Jadi pernah suatu waktu, ini perbedaan juga di dalam Islam, sekarang jadi polemik banyak sekali tentang di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Ini jadi perdebatan ini. Perdebatan polemik besar luar biasa. Cingkrang. Serius Pak Ustadz? Kalau orang Muslim celananya cingkrang atau nggak cingkrang jadi perdebatan. Itu K-popers celana cingkrang nggak ada masalah. Emang kenapa sih? Perkara apa sih debatnya celana? Jadi aku cerita. Emang mata kaki ini bisa ngelihat gitu? Nah, di zaman dulu ada konsensus orang kaya itu celananya di bawah mata kaki. Oke. Itu konsensusnya.
Dan semakin kemudian baju itu bagus, maka ciri-ciri orang tuh semakin kaya, semakin menjulur dia. Kayak raja itu. Ya. Pada waktu itu trennya lagi itu. Ya, itu adalah trennya di waktu itu, betul sekali. Jadi ada konsensus untuk itu. Makanya Rasul melarang semua di bawah mata kaki. Kata Rasul, semua pakaian semua celana di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Karena konsensusnya Rasul nggak suka dengan orang bermewah-mewahan yang kemudian menggunakan pakaian sebagai tanda bahwa dia itu orang kaya, sehingga dia punya sebuah posisi privilege yang berbeda. Itu asalnya singkrang. Dari situ. Nah, makanya orang-orang muslim di atas mata kaki semua, gitu kan ya. Waktu itu di zaman Rasulullah. Abu Bakar datang pada Rasulullah. Abu Bakar sahabat Rasul yang paling top. Kemudian bilang, ya Rasulullah, aku nih kurus. Kalau pakai sarung melorot. Kadang-kadang bawa mata kaki. Gimana nih ya Rasulullah? Rasul bilang, kamu nggak sombong Abu Bakar. Kamu nggak sombong. Maka Abu Bakar nggak ada masalah ketika celananya melorot di bawah mata kaki. Nah, dari sini ulama-ulama bilang yang sombong itu yang masalahnya. Bukan di bawah atau di atas mata kaki. Bukan di atas atau di bawah mata kaki. Maka Rasul ditanya lagi, kalau gitu sombong itu apa ya Rasulullah? Rasul kasih tahu esensinya. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti orang-orang tuh lebih memperdebatkan bukan esensinya nih. That's it. Ya ampun. Lebih tepatnya gini, ada orang menganggap bahwasanya celana cingkang. Padahal yang benar itu adalah kesombongannya yang masuknya. Tapi ada yang menganggap bahwa celana itu esensinya, bro. Maka mereka bilang, iya itu esensi bagi mereka. Nah, ada yang menganggap enggak, esensinya bukan itu, esensinya disombong. Tapi ya itu perbedaan pendapat lah. Nah, akhirnya terjadinya mengkafir-kafirkan. Felix Show tuh celananya di bawah mata kaki, dia tuh ustadz sesat. Ribet banget orang Islam ya Pak Ustadz. Terus gue bilang, celana pusing kepala gue. Terus gue bilang, gue kan bukan ustadz, gue kan motivator. Aman. Tapi ngomong-ngomong sombong ya, ngomong-ngomong sombong ya, aku ngerasa sombong itu penting loh Pak Ustadz. Betul. Dulu ya, aku tahun 2018 sampai 2020 ya, aku tuh nggak sombong sama sekali. Jadi kayak isiku tuh adalah edukasi. Jadi setiap hari tuh ngomong edukasi, diremehin, direndahin. Buktinya setiap kali aku ngomong 5 skincare abal-abal ini, selalu ngomong klinik lu nggak rame, klinik lu sepi, dokter nggak ada kerjaan. Karena kan kayak aku nggak pernah pamer apa yang aku kerjain. Dokter gibahin skincare orang di iya, gitu, pokoknya gue ngapain sih ngomongin yang berbahaya? Iya, syirik kayaknya gitu punya. Syirik lu, klinik lu nggak laku, produk lu nggak laku. Karena kita nggak pernah pamer apa yang kita punya. Lalu setelah aku kayak menunjukkan apa adanya, kayak ya rumah kayak gini, dulu kan nggak pernah. Kayak ilmu aja yang gue kasih. Habis itu aku lebih ke apa adanya, konten memang beli ini, memang aku nyaman gini. Cara pandang mereka berbeda. Kayak misalnya aku tahun lalu kan jual 41 miliar dalam satu hari. Siapa lagi yang berani ngomongin produkku nggak laku lagi? Tapi mereka ngomong lain lagi nggak? Iya tetep. Tadi udah aku bilang itulah manusia. Dan juga gini, kalau dulu kayak waktu aku ngomong ini skincare abal-abal, semua mau ngelaporin. Soalnya kan ngerasa Dr. Richard miskin kan. Kayak sekarang ya, aku ngomong apa nggak ada yang berani laporin lagi karena sudah mikir ngelawan Dr. Richard nih kayaknya nggak sekaliber nih gue. Luar biasa. Kadang-kadang sombong itu penting Pak Ustadz. Bukan sombong lebih tepatnya. Ada satu, aku jelasin dulu tentang sombong tadi ya. Ada kata-kata Ustadz Somad yang sangat terkenal. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Oke, saya suka gaya Ustadz Somad. Iya, tapi sebenarnya bukan sombong sebenarnya, tapi adalah sebenarnya kita itu sedang mengajari dia. Kita sombong tuh udah jelas nggak boleh. Tapi dalam perkara ucapan ini kita tuh lagi mengajari dia bahwa nggak serta-merta sombong tuh bagus. Oke. Nah jadi sebenarnya sombong tuh nggak bagus. Tapi ketika ada orang sombong kita mau ngajarin dia, itu bisa kita lakukan bukan dengan sombong tapi dengan tadi. Kita kasih tahu dia. Tapi bahasanya sombong kepada orang sombong adalah iya, bagus itu. Mantap itu. Bisa dipakai ilmu itu tuh kayaknya tuh. Iya, yang nggak boleh itu sombong tapi nggak ada isi. Yang nggak boleh itu sombong tadi, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu nggak boleh. Loh, menurutku tuh setiap manusia tuh wajib sombong loh. Contohnya kayak gini ya, cewek ya. Cewek, cakep, cantik banget. Cakep banget lah, pokoknya cantik kayak bidadari lah. Di ngomongin orang nggak boleh sombong katanya. Terus datang nih, mohon maaf ya, misalnya datang atau misalnya Mamang Bau. Yuk, Neng, kita jalan yuk. Pasti dia ngomong nggak mau dong aku. Soalnya skincare aja mahal, pakai Athena kayak gitu. Betul. Itu kan sombong. Nah itu nggak sombong. Sombong tuh dua, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah maka kayak tadi itu bukan manusia. Ini kalau nggak meremehkan nggak apa-apa. Ini itu cara teknis menjaga diri. Iya. Neng sama aku aja. Terus boleh tuh perempuannya bilang matamu, nggak bisa tuh. Karena tadi orang yang tadi itu masalahnya lagi melakukan kemaksiatan. Iya kan ya? Kan lo itu bini orang bisa jadi. Bisa jadi siapa terus lu ganggu-ganggu kan gitu kan ya. Nah, udahlah bisa dimaki tuh. Oke. Ini sambil menuju ke situ, ini nggak ada di list, cuman apa tuh?
Catcalling gimana Pak Ustadz? Apaan tuh? Catcalling kalau cewek lewat, kew. Ya. Oh, sweet. Itu simple tuh. Ya, itu gimana? Itu sudah dimasukkan oleh aktivis-aktivis wanita sebagai pelecehan seksual verbal. Oh Berarti iya? dosa? Iya. Dosa. Catcalling. Tuh kan? Kayaknya ini baru nomor 5 ya. Kayaknya ini aja kayaknya sudah penghuni neraka sudah banyak. Iya, memang. Makanya. Lu sampai 5 ini kira-kira lu masuk mana tuh? Dia belum percaya kok surga dan neraka. Kita mau bahas. Kita enak ya. Kita nggak punya akun. Iya. Enaknya kita nggak punya akun, jadi kita aman. Kita punya akun ya. Belum orang nggak punya akun juga nanti di akhir terpaksa disuruh pilih. Oke. Sebelum kita lanjut nih, sedikit mau nambahin Pak Dokter. Oke. Sebenarnya salah berpikir itu dosa yang dianggap lumrah juga nggak Pak Ustadz? Lu bagus banget pertanyaan, serius deh. Simpel nih soalnya logikanya. Ini orang banyak kan bikin dosa-dosa bodoh ini karena salah berpikir di awalnya nih. Aku seneng sama Yonglek, serius. Aku baru berapa kali ketemu Yonglek tapi aku seneng. Kenapa? Nggak nyangka ya? Iya itu pertama. Berarti aku udah meremehkan dia ya. Aku sombong sebenarnya aku ya. Anda nggak tahu, saya itu melihat profilnya, wah ini bisa diandalkan. Taunya dia team up ya. Nah, jadi gini, akhir-akhir ini ya, sekitar 5 tahun terakhir, aku berusaha untuk mencari tahu sebenarnya dosa paling besar itu apa. Aku berusaha nyari tahu dosa paling besar itu apa. Ada yang bilang di dalam Al-Quran dosa paling besar, ada yang bilang di dalam hadis dosa paling besar adalah syirik. Iya, itu dosa besar. Tapi menurutku bukan dosa paling besar. Ada yang bilang berzina, iya itu dosa besar, tapi itu bukan dosa paling besar. Ada yang bilang apalagi, durhaka pada orang tua, iya itu dosa besar, tapi itu bukan dosa paling besar. Tapi apa dosa paling besar? Di dalam Al-Quran ada kata-kata waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Aku terjemahin, yang manakah yang lebih zolim, yang lebih parah kezolimannya dibandingkan dengan orang-orang yang membuat narasi-narasi selain narasi Allah. Jadi artinya semua yang kita bayangkan tadi, orang bunuh orang makan riba, orang durhaka, orang apalagi tuh, semuanya tadi itu diawalin dari sini. Makanya di dalam Islam itu akidah soalan narasi, bukan soalan amal. Makanya dosa yang paling besar bagiku adalah mulai ketika ininya masalah. Itu dosa paling besar. Semua orang berarti punya dosa besar semua. Benar. Contoh ya, misalnya Dok ya. Contoh ya, iblis. Kita bahas iblis ya. Aku nggak tahu di dalam Katolik ya. Atau di dalam Kristen. Aku bahas di dalam Islam aja. Di dalam Islam, makhluk paling terlaknat jelas iblis. Tahu nggak dia cuma bilang apa? Dia cuma bilang gini. Allah bilang, sujudlah pada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Iblis bilang, kenapa? Kenapa kau harus sholat sama dia? Kenapa kau harus sujud sama dia? Dia kan cuma dari tanah, aku kan dari api. Pertanyaannya, kapan Allah bilang di dalam Al-Quran, api lebih bagus daripada tanah? Narasi dari mana itu? Salah mikir nih. Salah mikir dia. Atau dia menciptakan salah pikir. Dia bilang bahwasanya api lebih bagus daripada tanah. Padahal kalau kita lihat di Naruto bro. Padahal kalau di Avatar itu lebih bagus pengendali semuanya. Avatar Bender. Benar. Tapi tanah kan bisa ditutup pakai api tuh. Ketika Hokage ngelawan Orochimaru. Itu tutup api pakai tanah. Dan yang kedua, tanah sama api sekarang lebih mahal tanah. Oh iya juga ya. Iya juga lagi. Gas sama tanah. Iya benar. Berarti iblis tuh nggak update. Iya kan? Nanti dia buat narasi sendiri gitu loh. Pola pikir dia tuh buat orang lain salah pikir. Termasuk ketika dia godain Adam untuk makan buah kan. Iya, buat persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Kalau gitu berarti ada namanya itu. Apa? Manipulatif. Oh, selain manipulatif, misinformasi. Oh berarti gini Pak Ustadz, berarti cowok itu. Berarti gini, dasarnya nggak cuma Islam doang berarti. Iya. Semua agama, berarti kalau ini kita lagi belajar tentang Islam, berarti dasarnya tuh kalau memperkuat logika, berarti akan memperkecil kuat agama. Iya, memperkecil kemungkinan kita salah berpikir. Bagus. Makanya gue bilang dari episode yang lalu, bahwa kalau kita mau pinter, belajar agama supaya nggak dibohongin orang adalah kita harus belajar. Kitanya harus pinter. Sekolah kita harus tinggi. Belajar agama kita harus bagus. Supaya kita nggak bisa dibohongin orang. Nggak bisa ngomongin nggak bisa dibohongin ustadz abal-abal. Nggak bisa dibohongin hadis-hadis palsu gitu. Bener. Ada ucapan yang menarik. Hanya ahli hadis yang bisa buat orang untuk nyeleweng dengan hadis. Ada, gampang gini deh. Kalau lu ngerti sistemnya, lu bisa ngerusak sistemnya bisa bro. Bisa salah gunain, ya benar. Jadi kalau orang-orang yang bisa ngerusak agama siapa? Orang pintar agama. Bukan yang nggak bisa agama. Kalau nggak bisa agama nggak pasti dipercaya lah. Dr. Richard menjelaskan tentang rukun iman. Mana ada orang percaya? Kacau nih, nggak ada orang yang masuk surga sampai sekarang. Selanjutnya, Pak Ustadz, pacaran. Ini sudah bahas nih. Betul.
Kebanyakan orang ta'aruf atau kebanyakan orang pacaran? Pacaran. Kebanyakan pacaran. Karena Jelas. culture, udah jadi culture itu sekarang. Lu pacaran nggak? Pacaran lah. Gue pacaran. Dia bukan hanya Pernah pacaran nggak? Pernah. Pernah, yaudah 4 tahun. masuk neraka semuanya. Nanti kita kasih plot twist ya. Zina. Ya. Zina nggak pernah. Zina itu apa alhamdulillah. sih zina itu? Zina itu adalah hubungan selain yang sah. Selain sah. Ya. Belum nikah, hubungannya zina. Hubungannya hubungan apa nih? Hubungan badan. Harus. Jadi Pegangan gini, tangan Pak Ustadz dalam Islam. Pegangan tangan nggak zina? jadi pernah suatu waktu ditanya oleh Rasul untuk mengklarifikasi zina, kata Rasul ini, apakah seperti pedang masuk ke dalam sarungnya? Oke. Nah, itu zina. Benar-benar celup. Iya, celup. Kalau belum dicelup nggak zina. Kalau belum celup, Nggak zina. pegang-pegang aja. Nggak zina. Usap-usap pala bawah. Nggak zina. Belum. Itu pokoknya selama pedangnya belum masuk ke sarung. Benar. Cipokan sambil pegang-pegang. Apapun. Yang penting selama tidak pedang masuk ke sarung, itu nggak zina. Karena ini Kalau konsekuensinya parah. pedangnya cuma gesek-gesek, Asal nggak masuk, nggak zina. pasti boleh berarti. Bukan masih boleh. Masih boleh. Itu nggak termasuk zina. Ini logikanya ini. Ini Gue kan dari tadi cari. Cari pembenaran ya. masih boleh. Gue bantuin para sahabat yang ada di rumah. Karena gini, konsekuensi zina itu nanti parah nantinya. Apa? Konsekuensi zina kalau idealnya adalah kalau misalnya dia belum menikah itu nanti akan dicambuk. Akan dicambuk 100 kali. Oh, kayak di Aceh ya? Iya, itu kalau belum nikah. Kalau udah nikah, itu nanti akan dirajam. Rajab itu apa? Dirajam, Rajam itu apa? dilemparin batu. Lemparin batu. Oh. Aku mau nanya nih Pak Dokter. Sambil Sama meninggoy. Pak Ustadz. Kalau berarti zina kan udah dianggap lumrah nih. Iya, betul. Dan di tongkrongan-tongkrongan Mulai tuh dianggap lumrah. Udah mulai dianggap lumrah. Yang kita tahu tuh sekali zina tuh nggak diterima sholatnya 40 tahun. Berarti 3 kali 120 tahun. Berarti 3 kali orang berzina udah pasti masuk neraka dong nih. Ya, jadi gini. Gimana nih coba Pak Yang Ustadz? pertama, kita kan pernah bahas tentang dukun ya. Bahwa saat orang pergi dukun itu nggak 40 diterima 40 hari hari. ya, sholatnya. Sebenarnya aku nggak tahu ya kalau zina, aku nggak tahu ada hadis tentang apa 40 hari atau tidak. Tapi kalaupun ada ya, misalnya kayak misalnya peramal tadi ya, orang datang ke peramal, orang minum khamar nggak diterima 40 hari. Maksudnya tuh gini, karena ini nggak diterimanya lama, lu jangan. 40 tahun loh. Iya, Kalau zina 40 tahun? Enggak, Iya. kalau Serius? aku belum tahu. Hadisnya aku belum pernah baca. Kalau ada aku nggak tahu ya. Kok lu lebih pintar daripada Ini Ustaz Felix sih? Obrolan underground. Oh. Zina tuh 40 tahun, 40. Gitu Pak. Pak Dokter beneran. Ini berarti nabi-nabi. Akhirnya ada juga yang kau Felix Xiao tidak tahu. Nggak pernah dengar? Pernah dengar istilah-istilah itu nggak? Ini adalah kemenangan mutlak bagi kami berdua. Kalau zina tuh 40 tahun, berarti gue mikir. Selamat brother. Ini kemenangan mutlak bagi kita berdua. Enggak, ini nabi-nabi Ternyata- tongkrongan berarti ini nabi-nabi Ternyata palsu. di episode ini Ustaz Felix berhasil kita tundukkan berdua, brother. Benarkah amal ibadah pelaku zina tidak terima? Benarkah coba Tapi kan ada tulisannya itu sudah jelas, berarti dia nggak sembarangan ngomong. Enggak, Benar. iya. Mungkin kepercayaan masyarakat, folklore. Iya, maksudnya kepercayaan masyarakat. Oh, bohong ya? Ya, berita bohong tuh. Oh, berita bohong. Itu makanya aku bilang itu nabi tongkrongan, nabi palsu. Ini awal dari mana nih? Iya, itu awalnya dari mana? Kalau Gak apa-apa, potong bagian tadi untuk iklan ya. Iya, jadi kalaupun Kalaupun iya, iya. ini adalah sebuah justru supaya lu nggak melakukan. Nah, tapi kalau lu udah melakukan, logikanya adalah bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf. Lu justru harus minta maaf, gitu logikanya begitu. Aku nggak setuju. Gimana? Kayak episode-episode dulu aku selalu Iya, ngomong kan. takdir. Kalau kayak gitu caranya, setiap orang pasti melakukan dosa, Iya. terus malamnya meminta maaf dengan tulus, terus besoknya lakukan lagi. Kalau andaikan dia benar-benar tulus, Dok. Ada beberapa orang ya, Dok ya. Benar-benar dia tulus minta maaf. Makanya tulus minta maaf itu kan 3 ya. Pertama, untuk urusan past dia menyesal, untuk urusan present dia berhenti, untuk urusan future dia tidak mengulangi. Itu adalah ciri-ciri orang yang tobatnya tulus. Benar-benar dia tulus, benar-benar. Tapi benar-benar dia nggak kuat. Dia nggak kuat, dia lakuin lagi dosa yang sama. Itu niatnya kan yang dicek kan? Nah, niatnya dicek. Kalau niatnya benar ya. Tapi kalau dia udah berencana, itu jelas nggak diterima. Iya, kayak tadi nih, jangan kalian rencanakan, Iya. tapi tetap. Iya. Nah, tapi kalau udah kata-kata, wah udah paling aku juga besok itu termasuk berencana. Itu nggak, jadi benar-benar berhenti. Contoh Atau misalnya aku melakukan dosa, terus pas bulan puasa aku benar-benar husuk. Aku Iya. puasa, apalagi yang katanya kalau misalnya Lebaran itu kan menghapus dosa Betul. kan. Jadi kayak aku melakukan maksiat, zina, pokoknya semua aku lakukan semua. Pas 11 masuk bulan. puasa, Iya. beneran. Aku janji Pak Iya, Ustadz, pas betul. puasa, aku janji aku akan puasa benar, aku akan sahur, aku puasa benar, aku baca Al-Quran, aku akan buka, terus aku akan taraweh. Pas Ramadan nanti aku janji full.
Bersih dong. Itu berarti udah rencana. Anjir. Lu udah Bisa aja dia. Iya, tapi benar logikanya gitu sih Pak. Sudah rencana ya. Udah berencana 11 bulan hidup gue rusak, sebulan gue ini nih. Itu pertanyaan gue ke pastor. Serius. Gitu dulu. Itu pertanyaan gue ke pastor. Kalau gue merencanakan gini-gini, memang bangki sih. Mohon maaf ya, bukan berarti menjelekkan, bukan. Tapi itu karena out of gue nggak tahu kan ya. Aku nanya ke pastor gitu. Kalau aku merencanakan dosa ya. Iya, sampai 40 bukan penghapusan. Kalau 40 tahun aku sudah hidup dan aku akan berbuat segala macam yang salah-salah. Dan kemudian semua aku buat yang jelek-jelek 40 tahun aku tetap percaya sama Yesus. Aku masuk mana, pastor? Aku nanya gitu. Jawabannya masuk surga. Wah, enak ya. Enak kan? Setelah itu aku bingung sendiri. Berarti saya sudah berada di agama yang tepat. Karena moral kompas gue nggak bilang begitu. Tapi kan itu kata pastor, bukan kata Tuhan. Iya. Sekali lagi kan, itu kan pengalaman. Nanti begitu gue mati, gue nggak ada mati kata Tuhan kan. Iya. Anda silakan masuk ke neraka. Iya. Enggak, kata pastor gue masuk surga. Dia juga di situ katanya. Aku nggak bisa terima ya. Berarti ini juga bisa terjadi kalau dengerin pemuka agama yang salah dong ya. Betul. Makanya aku bilang nggak semua pastor Iya, begitu. betul. Kita ngeklaim lagi kan. Iya. Kata Ustadz Felix aku masuk surga loh. Iya, makanya terus dia bilang Felix sudah di situ Mohon maaf, duluan. Felix saja ada di neraka. Iya, makanya lu susul lah. Dr. Richard, itu Kita bertiga literally terus ngantri bertiga. itu literally ayat Quran. Ada. Berkata orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti. Berkata orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti. Betul. Aku kan dulu kan ngikut kamu. Tanggung jawab dong lu. Dia bilang gua aja susah. Lu lagi. Itu ada dalam Al-Quran tuh. Makanya. Lanjut Pak Ustadz. Ya, oke. Hutang nggak dibayar ada dong. Ini nih. Buset ya, yang utang lebih galak dari yang diutangin. Itulah yang merusak peradaban manusia itu. Serius. Tiba-tiba ruangan ini jadi panas, sumpah. Makanya gue bilang sama orang ngutang ya. Jadi aku nggak tahu kalau Dr. Richard ya. Kalau bapakku dulu ngajarin aku tentang masalah duit. Lik, kalau kamu nggak sanggup untuk ngeluarin sesuatu di soalan duit, jangan keluarin. Daripada nanti kalau kamu belum sanggup ngeluarin, kamu keluarin, itu pasti jadi masalah. Artinya orang Cina itu ngelihat orang memang semuanya berdasarkan duit. Contoh ya misalnya, ada orang datang ke aku misalnya. Lex datang ke aku, Ustadz aku pinjam 5 juta dong. Kalau aku ngargain dia 5 juta, atau bagiku, aku pertemanan sama antum sudah 10 tahun, 20 tahun, langsung aku kasih. Tapi kalau misalnya aku baru ketemu sama antum sehari 2 hari, aku nggak bisa ngeluarin 5 juta, minjem, aku akan bilang gini, ini aku ada 100 ribu kalau antum mau. Atau aku udah 1 juta nih. Ikhlas tapi? Ikhlas. Gak usah balikin nggak Bapak? Iya, aku nggak bilang gak usah balikin, tapi aku udah nggak itu. Oke. Udah selesai. Artinya adalah apa? Karena orang ngutang itu, ketika dia lagi perlu, itu duit itu benar-benar dia perlu, itu menjadi nilai bagi dia. Dan nilai itu hilang begitu dia terima. Apa kemudian contohnya, begitu dia pinjem nih 1 juta, besok dia dapat lagi 2 juta. Dia pikir 2 juta itu duit dia semua. Padahal kalau kita masuk akal, pakai logika, harusnya dia mikir cuma 1 juta duit dia. Karena 1 juta ini bukan duit dia. Tapi enggak kan, karena value-nya udah hilang. Nah, ini aku mau nanya pertanyaan yang lumayan tadi. Gara-gara ngutang nih jadi kepikiran nih. Iya. Umur hidup nih aku nggak pernah ini Pak Ustadz. Nggak pernah mau ngutang sama orang. Lu nggak pernah ngutang? Nggak pernah mau ngutang sama orang. Oke. Ngutangin sering? Ngutangin sering. Sampai Nggak dibayar. ya udah ikhlas. Ya, Kalau nah cuman pertanyaanku gini. Karena ngutang kan dia nggak pelumrah nih. Ya. Sebenarnya ini masuk dia meremehkan Tuhan nggak sih? Oke. Dia meremehkan Allah nggak? Kalau dia ngutang berarti kan dia nggak percaya sama dia akan memberi kita rezeki kan berupa itu. Ini gimana? Di dalam Islam ngutang ada beberapa hukum. Oh gitu. Iya. Kalau memang itu berkaitan dengan sesuatu yang dororot, maka hutang menjadi wajib. Oke. Karena melindungi kehidupan, masuk akal ya, fair ya. Tapi kalau misalnya itu adalah berkaitan dengan bahasa kita sekarang hutang konsumtif, itu hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Makruh bahkan haram. Kenapa makruh bahkan haram? Karena perilaku konsumtif yang lu bilang tadi. Perilaku konsumtif itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam agama sebenarnya. Jadi habit dia. Dan dia membenarkan perilaku yang sudahlah tidak dibenarkan di dalam agama, lalu kemudian pakai duit orang. Iya kan ya? Ngutang buat micet, waduh. Ngutang buat judi online. Ngutang buat open BO, buset. Nah, kalau misalnya kita pinjemin duit untuk orang, kan kita ngerasa dapat pahala nih. Ya. Tapi dia pakai untuk judi online, kita ikut dosa nggak? Itu, kalau kita tahu kita dosa. Oh, selama kita tahu. Karena kita ngasih kan, kita mau fasilitasi dia kan. Makanya kalau aku secara pribadi, kalau ada orang datang aku bilang gini, finansial kan sederhana ya. Financial management sederhana. Perbanyak pemasukan, perkecil pengeluaran,
Lalu kemudian atur gaya hidup kan gitu kan dari situ kan ya. Nah kalau semua ini sudah nggak bisa, baru datang dari eksternal. Eksternal itu apa? Bisa jadi utang, bisa jadi hibah dan segala macamnya. Kalau kan bisnis beda, Pak Kalau Ustadz. bisnis beda. Beda. Nah kalau bisnis ada namanya hutang produktif. Ada namanya hutang konsumtif. Nah itu kalau bisnis gimana dalam Nah kalau bisnis nggak ada Islam, masalah, okay. nggak ada masalah. Kalau lu utang produktif itu nggak ada masalah bagiku. Contoh misalnya ada orang dia memang benar-benar perlu laptop misalnya, dan perlu laptop untuk misalnya berdakwah misalnya, atau misalnya dia perlu laptop untuk bekerja. Ini kan produktif ya, bukan konsumtif kan. Tapi hati-hati ya, sekali lagi bedain antara konsumtif dan produktif karena ini tipis banget. Bias dia emang. Iya bias antara kesenangan diri dengan produktif. Kalau itu produktif nggak ada masalah. Jadi Islam tidak mengharamkan hutang, tapi Islam memberikan sebuah note yang sangat keras tentang hutang. Oke, tapi kalau nggak bayar hutang jelas dosa? Jelas dosa. Karena di dalam salah satu hadis itu disampaikan kalau ada orang mati, utangnya belum dibayar, dia nyangkut nggak ke surga. Serius? Serius. Sampai makanya kalau ada yang mati itu selalu ngomong ya, masuk ke kelas kalau sekolah dulu ya. Siapa yang masih punya utang dengan ini nanti dibayarin kayak gitu. Jadi gini ceritanya. Kematian paling tinggi derajatnya di dalam Islam itu mati syahid. Bahkan mati syahid itu ada utang, itu nggak sampai itu ke surga, ketahan sampai utangnya dibayar. Serius? Ini udah mati syahid dia. Makanya ini benar-benar not banget nih. Makanya kalau ada orang benar-benar nggak mampu dan dia konsumtif, ya itu hutang bisa jadi makruh, bisa jadi haram bagi dia. Ketika menimbulkan perkara-perkara yang bermasalah. Makanya orang-orang Muslim ketika mau nyolatin, ini ada mayat di depan, ada imam, dia balik ke belakang dulu. Orang punya utang aneh gitu. Betul. Ini ada sangkutan hutang piutang sama orang. Kalau ada sangkutan hutang piutang sama orang, ini ahlinya namanya ini. Tolong hubungin dia. Kenapa ahlinya itu? Ahlinya wakilnya anaknya atau misalnya atau bapaknya. Dia akan bayarin kayak gitu. Ahli waris keluarganya. Nah, maka kemudian ketika sudah disaksikan, ya udah khair beres dia orang baik baru disolatin Allah. Nah, tapi kalau yang tadi kan yang meninggal punya utang. Yang meninggal punya utang. Iya. Terus yang ngutangin enggak, aku ikhlas lunas, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Luar biasa. Rasul katakan bagi yang berhutang, maka segeralah membayar hutangnya. Itu dalil bagi mereka. Karena bisa jadi kalau lu mati, lu masih ada hutang, lu nggak masuk surga. Itu kata Rasulullah. Tapi hadisnya nggak gitu ya. Itu bahasa gue ya. Di reframe gitu kan. Nah, tapi bagi orang yang ngutangin kata Rasulullah, perpanjang waktu utangnya orang itu. Kasih dia mudah. Kalau kita lunasin gimana Pak Ustadz hukumnya? Dan kata Rasul, kalau dia tidak bisa bayar, lu mau untuk kemudian lunasin utang dia, maka pahala lu 2 kali lipat. Wah, oke. Iya kan? Masuk akal nih. Masuk akal. Enak kan? Nah, tapi jangan dipakai beda ya. Ngerti. Orang yang ngutang bilang, lu kan disuruh mulai dari sekarang kalian lihat ya, yang lecture begitu dapat pencerahan dan orgasme dia gara-gara dapat pahala 2 kali. Jadi kalian bisa DM dia untuk bisa pinjam utang dengan dia. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar kalau dia kayak gitu. Pak Ustadz nggak ada acara ini. DM gue juga banyak yang ngutang dia. Lu juga masih dapat Pak. Banyak. Dia nggak usah di DM, dia di komen. Jadi tau nggak? Suatu waktu Dok, ini menarik sekali. Ada mu'alaf datang. Jadi mu'alaf ini mau ketemu lah. Dan kita sudah tahu ya, aku bilang ya, nggak semua mu'alaf jahat. Tapi aku pernah diperlakukan, dicurigai seolah-olah aku tuh masuk Islam mau duit. Oke. Karena aku nggak ada uang. Modus. Dan ada memang orang-orang kayak gini. Suatu waktu pernah ada mu'alaf mau ketemu. Kita ketemulah di sebuah perkantoran. Lagi ada sholat Jumat. Khotibnya lagi ceramah tentang sedekah. Terus dia bilang sama aku gini, lihat ya, aku tes tuh. Khotib ngomong tentang sedekah. Aku coba tes, dia mau nggak untuk kemudian ngasih aku duit. Karena aku lagi perlu. Aku bilang, bro, kalau dia ngomong kayak gitu, memang tugas dia. Karena dia memang ngomong tentang kebaikan. Tapi kalau lu mau nguji dia, maka salahnya sudah di lu. Paham kan maksudnya kan ya? Tes dulu ya. Kenapa? Karena di dalam Islam lu juga harus tahu dalil lain. Dia ngomong tentang dalil sedekah. Karena itu adalah dalil bagi orang yang punya kepada orang yang nggak punya. Tapi ingat di dalam Islam, orang yang nggak punya itu tidak boleh minta. Nggak diajarkan untuk nggak diajar minta, kecuali darurat ya. Nggak ada makanan bener-bener minta, nggak ada masalah. Beda darurat ceritanya memang kita lagi nggak ada duit, kita keluar 3 bulan lagi, ada yang urgent sakit, itu mah ceritanya beda. Jadi tahu diri lah. Yang punya tahu diri, yang nggak punya tahu diri. Gitu. Jadi Pak Ustadz, kalau utang ini kan kalau kita ngelihat di segmen menengah ke bawah ya, ini kan menjadi hal yang lumrah sekali ya. Bahkan lifestyle. Habit. Nggak ngutang nggak keren. Bu, dia tuh emang bangsat, sorry orang-orang ini nih. Ya nggak apa-apa. Bangsat tuh salah satu jenis binatang, lu tau gak? Iya, tahu. Yang menghisap darah orang. Iya, jadi terus gatal jadinya. Ini mereka nih ya. Iya. Mereka tuh gue pelajarin sampai punya triknya. Siapa? Bangsat. Iya, yang tukang utang ini. Si tukang utang. Oke, karena nominalnya nggak banyak. Nanti bakal lupa.
Pak dokter pinjam 200 tuh, kalau gue lo bakal ngasih gak? Iya. Cuma 20 orang tapi dia. Baru gue mau bilang, Lex bener nggak dia ngutangin banyak orang? Itu. Orang kan Dikit-dikit jadi, tapi banyak. ya udahlah 200. Kan gitu kan. Tapi di Indonesia itu jadi habit memang. Iya, tongkrongan di pada ngumpul. Dia ngutang sama lu. Gue juga. Pada buka semua kan ya. Sialan 4 juta dia dapat. Jadi habit orang di Indonesia itu jadi habit. Jadi habit. Ya. Jadi pemasukan tambahan tuh. Nah, itu. utang. Passive income ya. Modal bacot tuh. Bro, gokil. Tapi gini loh Lex, benar. Kita itu salah satu model kita memang bacot. Tapi itu model bacot yang salah. Ya, kalau model bacot yang benar kayak Dr. Richard jualan, kayak aku ceramah, itu model bacot yang bagus. Menggunakan skill kita sebaik-baiknya Iya, ya. tapi modal bacot ngutang, nah itu. Nah, kalau zaman dulu kan Pak Ustadz, nggak ada pay letter nih. Apa? Pay letter, oke. Nah, Ini gimana gitu. nih kalau dalam Islam? Zaman Oke. sekarang nih pay letter nih. Orang-orang fikih sekali lagi ya, aku bukan orang fikih. Orang fikih pasti lebih ngerti. Jadi kalau jawabanku nggak pas, nanti tolong dibenerin sama orang fikih. Tapi aku coba ngasih tahu bagaimana proses yang terjadi pada orang-orang fikih. Nah kalau pay letter, berarti harus tahu dulu. Ini faktanya kayak apa nih pay letter nih? Pasti Kebanyakan kan sih dibayarin dulu. Nggak kebanyakan pakai konsumtif, buat konsumtif. Iya. Saya Iya. jual faktanya. Ya itu berarti udah salah ya kalau Itu orang sudah fikih. salah berarti Ya. kan? Contoh aku beli handphone nih misalnya, terus aku bayarnya nanti gitu. Enggak dibayarin dulu Ditarahin oleh dulu. si aplikasi. Dibayar sama aplikasi. Terus kita bayarnya nyicil ke aplikasi. Ada bunga nggak? Setauku ada nggak sih? Ada ya? Ada. Gua Kalau pernah ada pakai sih, bunga, gua nggak pernah pakai. kalau ada bunga jelas nggak? Hah? Kalau ada bunga jelas nggak? Nggak apa itu? Nggak boleh. Nggak riba. Nggak boleh. Karena Riba. itu masuk riba. Riba. Tapi kan satu hutang sudah. Yang kedua riba pula. Ya, Dua kali dosanya. Kalau hutang itu kan masalahnya bukan hutangnya, tapi konsumtifnya itu tadi. Konsumtif atau produktif. Ya, Ya. dan masalahnya kalau hutang konsumtif itu membuat dia nanti akan mendapatkan masalah lain. Itu yang maksudku bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Aku tuh mikir ya, kalau misalnya dia pay letter beli skincare-ku, Ya, itu konsumtif atau produktif ya? tergantung kerjaannya. Kalau dia reseller, Kalau di LC ya? Wah, jadi produktif nih. Kalau di LC namanya karaoke. Oh, ya Allah. Tergantung Baru tahu kerjaan. Kalau dia foto model. Iya, positif ya. ya, tapi kalau menurutku ya kalau orang sudah beli skincare ya pasti dia bukan orang miskin lah. Oh, Pak Ustadz jangan salah. Jangan salah. Jangan Anda jangan salah di Banyak sini. miskin Ini ya? jadi sekarang skincare ini Kebutuhan. jadi salah satu variabel menambah pertengkaran rumah tangga dalam kehidupan masyarakat menengah ke Panjang. bawah. Lu bilang lu satu tim. Ya tapi itu benar. Enggak, tapi memang kenyataan. Iya, di dunia perskincarean ini aku open-open aja Iya, ya. iya. Hanya di per dunia skincarean, orang yang punya gaji 3 juta, itu bisa treatment untuk kecantikan 2 juta. Serius? Demi untuk ngilangin jerawat. Demi untuk ngilangin flek. Karena bagi mereka itu penting. Mereka tuh Di masaku nggak penting. gaji 3 juta, Kita laki-laki, 2 juta Ustaz. itu rela untuk treatment. Cewek. Oh itu aku baru tahu. Kan kita udah bahas kemarin, kita laki-laki. Sejelek-jeleknya kita kalau jago gocek dapet. Bener, jago bacot ya. Nah ini berarti ini fakta. Berarti, ini gimana nih kalau gini Pak? Berarti udah pasti combo tuh ya. Ya, Udah combo. konsumtif, riba pula. Iya. Jadi pay letter nggak boleh ya? Pay letter kalau dari riba nggak boleh. Tapi kalau pay letter contoh ya, aku sama dokter nih, dok, aku ini dong beli skincare dokter dong. Bayarnya cicil ya? Punya duit berapa, Lik? Oh, punya duit cuma ini 1 juta. Wah nggak bisa nih, gue skincare gue berapa? 3 juta. Ya. 3 juta misalnya, 3 juta. Ya udah dok, 2 juta lagi nantilah dok bulan depan. Nah itu kan pay letter. Oke, itu ngutang namanya. Itu boleh. Itu ngutang. Selama nggak ada ribanya ya. Selama nggak ada Selama ribanya. belum mati aman. Aman. Kalau mati kan nanti ada ahli warisnya. Iya. Tapi kalau misalnya balik tadi ya, Iya. mati, ahli warisnya ngomong nggak mau bayar karena nggak ada duit juga dia. Kalau misalnya dia benar-benar nggak ada duit, maka dia utang. Utang. Dia utang. Sian Benar-benar banget nggak ada ahli warisnya, maka hutangnya akan diambil alih oleh negara. Itu idealnya ya. Itu beneran nggak? Tapi itu dulu di zaman Rasulullah. Karena Rasul bilang saya adalah penanggung bagi orang-orang yang nggak punya penanggung. Oh, itu harusnya ya. Ya, dan Rasul ngomong itu sebagai kepala negara ya, bukan sebagai seorang manusia. Oh, tapi nggak ada peraturannya di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya utangnya Nggak tahu si ini aku. aja nggak dibayar Ada kan? Utang siapa tuh yang pemilik pengusaha konglomerat tol itu? Oh, Yusuf Hamka. setauku yang ada yang dibayar-bayar tuh justru konglomerat tuh. Oh, Ya nggak sih? Dia Yang pas ada yang krisis nggak moneter dibayar. tuh. Iya kan? Konglomerat punya duit, punya utang, yang bayar kan negara. Lah itu masalahnya. Kalau kita nggak sih. Kalau Berarti kadang-kadang nih kalau pakai logika nih ya, ada negara BLBI, sorry. BLBI, ya? Iya. Ada negara-negara lain yang kayak Amerika gitu yang nggak menerapkan sistem keislaman. Ya. Di Amerika tuh hukumnya kalau lo meninggal punya utang, forgive. Oh iya? Utang Serius? serius.
Oh, makanya mereka mau mati ya? Banyak yang suicide gara-gara itu. Oh, bisa jadi. Tapi kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam ada 3 yang benar-benar sangat sakral di dalam Islam. 1 darah, 2 harta, 3 kehormatan. Oke. 3 ini sakral banget. Ini nggak boleh semudah itu di forgive. Jadi ada darah, ada harta, ada kehormatan. Itu darah itu apa darah? Nyawa. Oke, nyawa. Kalau udah berkaitan nyawa, ini benar-benar sakral. Nggak boleh bunuh. Jadi gini, orang Arab itu kalau sampai sekarang ya, kalau dia ribut paling cuma jidatnya aja tempel-tempelan, hidungnya aja tempel-tempelan, tapi nggak pernah memukul. Tapi kok ada orang yang, mohon maaf ya, gitu. aku pengen tanya ya. Tapi kok ada orang yang sampai kayak mengatasnamakan jihad tapi ngebom. Nah, berarti kan nggak sesuai banget dengan ini. Nah itu nanti kita bahas. Mau bahas sekarang atau nanti? Sekarang aja. Nanti aja dong. Yang mau ada satu bab khusus nggak? Ada ya? Mau bahas sekarang? Mana? Ada nggak bab khusus? Bernegara nanti ada. Nah, kalau ada nanti kita jawab. Tapi yang bisa aku jawab di dalam Islam, saking menghormati nyawa ini, di dalam Islam mengatakan gini di dalam Al-Quran, ada orang yang bisa menyelamatkan satu nyawa orang itu seperti menyelamatkan seluruh dunia. Dan ada orang membunuh satu orang seperti membunuh seluruh dunia. Nah, tapi tentunya dalam rangka untuk bisa menjaga nyawa ini harus ada kekuatan kan? Karena bagaimanapun juga nanti ujung-ujungnya ada orang-orang iseng nih. Gitu kan ya, dia justru mau nyerang orang lain. Nah, kita harus punya kemampuan mempertahankan. Kalau dalam mempertahankan nyawa kita, ini kan jadi intinya ini esensinya Dok, mempertahankan nyawa misalnya. Mempertahankan nyawa kita, ada Rasul pernah ditanya. Ada maling masuk ke rumah saya, ada perampok masuk ke rumah saya. Kalau saya bunuh dia gimana ya Rasulullah? Kata Rasul, dia masuk neraka. Kamu dapat kebaikan, dia masuk neraka. Kalau aku dibunuhnya gimana ya Rasulullah? Kamu masuk surga. Berarti kalau ada orang trespassing dan mengancam nyawa, itu bisa dihilangkan nyawanya. Tapi kalau di Indonesia tetap masuk penjara kayaknya. Itu dia. Kemarin masuk penjara ada kan? petani bawa gunting. Maling kambing bawa kan? samurai. Maling kambing. Iya, kupikir skillnya luar biasa bro. Pakai gunting lawan samurai bro. Menang lagi dia. Coba perfect lagi dia coba. Iya. Cuma negara tidak menganut masalah itu masuk penjara. Karena soal defense di negara kita gimana ya? Iya. Orang kalau bisa kan udah kesempatan lari disuruh lari aja sih. Gimana ya orang? Tapi bebas karena viral tapi bukan karena hukum. Tetap aja kalau kita di posisi itu ada orang niat mau mencuri, mau berbuat jahat sama kita. Kita melawan. Kalau ada kesempatan lari aja ya kali. Iya nggak ada netizen bilang gini tau nggak? Ya udah nanti besok kalau gua ketemu maling nanti gua bilang pergi ke rumah bapak ini aja. Kan nggak usah digebukin. Nggak usah digebukin. Udah pergi ke rumah bapak itu aja ngomong. Gitu kan ya, itu masalahnya tuh. Ya memang gokil. Itulah masalahnya. Oke Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Oke. Riba. Pra-wedding dong. Oh iya, pre-wedding dulu ya. Ini kalau ternyata ini dosa yang dianggap lumrah, ini menarik nih. Soalnya banyak orang yang jadi menyalahartikan ini Pak Dokter. Iya, semua orang pra-wedding, kayaknya jadi cita-cita deh. Oke. Nah ini pernikahan impian. Pra-weddingnya di mana? Swiss. Asisten pribadiku mana nih? Gini, pusat di lapangan, yang penting pra-wedding. Betul. Tujuan utamanya nikah dia pra-wedding. Iya. Karena buat dipamerin. Ntar rumah tangganya hancur nggak masalah. Benar. Itu benar. Terus udah pra-wedding bakar gunung lagi. Aduh. Ya kan? Ada kan? Aku bilang masuk Pak Ustadz. Itu kalau di depanku ya. Asli. Iya itu bisa. Itu di Bajo ya? Di Bromo ya? Teletabis, Bukit Teletabis. Iya makanya aku sedih banget. Di Bomo ya. Aku bilang demi lu pra-wedding dong. Aku pikir emang lu nggak tahu AI ya? Ini lo api kan gak usah dimunculin di situ. Green screen apalah. Dia mau foto di sana tinggal dikasih asap kan bisa. Dia nyalain flare itu. Iya, flare makanya yang ini terus kebakaran itu berapa hektar kebakaran. Nah, berarti kalau gitu kita lihat dulu pre-wedding nih yang nggak boleh atau aktivitasnya nggak boleh. Ya. Pra-wedding terserah. Mau foto-foto sebelum nikah terserah. Nggak ada masalah. Mau pamer atau mau nggak pamer, balik lagi bahasan kita itu amal hati. Itu kan yang kita nggak boleh pamernya. Kenangan kan bisa juga. Kalau dia niatin memang untuk kenangan, dia niatin untuk yang lain itu terserah. Tapi yang nggak boleh adalah berfoto yang itu cowok dan cewek belum nikah. Lalu kemudian mereka pegang-pegangan tangan belum nikah loh. Itu yang nggak bolehnya di situ, di titik itu. Tapi kalau contoh misalnya dia foto di green screen satu nih, yang satu foto lagi di green satu, di satu nggak asik kan? Mana ada pre-wedding di pakai green screen sekarang. Coba tangannya lagi kayak gini di satu. Iya. Percaya nggak? Dulu ketika gua lagi supervisi film yang dari buku gua udah putusin aja itu kan ya. Itu filmnya gimana? Kan ada adegan pegangan tangan tuh. Itu yang pegangan tangan adalah cowok sama cewek tapi kakak adik.
Gimana cara agar biar syar'i kan? Yang nggak boleh kan yang nggak syar'inya. Nah maka prawedding yang nggak boleh adalah interaksi nggak syar'i antara laki-laki dan perempuan, bukan praweddingnya. Gitu. Ya lu kan sekarang ada AI kan ada editing, gampang banget. Tapi kalau soalan tadi, soalan dia itu pamer dan sampai kayak gitu, itu bagiku juga ya bajigur sih. Lu demi kepuasan lu satu, lu bakar gunung lu. Tapi kalau foto pre-wedding sama-sama berdiri aja berdua kayak gini, nggak sentuhan, foto kayak gini punya kayak gini doang, boleh? Ya, nah jadi gini, kalau kita lihat itu, kalau misalnya itu nanti ada perbedaan pendapat, nah itu termasuk ikhtilat atau tidak. Nah ikhtilat atau tidak, maka hukum berfoto itu nanti berbeda-beda pendapat. Tentu kalau pendapat umumnya, kalau itu foto misalnya contoh ya, kayak misalnya di sini, Ustadz minta foto dong, ada istriku. Ada cewek di sini foto ya udah nggak masalah. Kalau berdua-duaan gimana? Nah itu aku menghindari kalau berdua-duaan. Tapi kalau misalnya dia mau Ustadz aku nih dari jauh Ustadz nih dari akhirat mana gitu kan ya. Mau foto nih Ustadz segala macam ya udah aku berdiri di depan ya, kamu di belakang kita foto sudahlah nggak ada masalah. Nah karena aku memahami itu hukumnya. Tapi ada ulama-ulama yang memahami benar-benar nggak boleh. Ada, tapi ada yang memahami benar-benar boleh. Jadi itu tergantung balik lagi fikih. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini yang paling sering dilakukan nih. Gibah tuh gimana Pak Ustadz tuh gibah? Bener, apalagi zaman podcast nih. Nah, podcast itu gibah atau bukan? Nah, podcast itu adalah jadi gini, kita kasih tahu dulu gibah. Gibah adalah membuka sesuatu yang orang nggak suka di belakang dia. Membuka sesuatu yang orang nggak suka di belakang dia. Belakang dia. Kalau di depan dia namanya gunjing. Jadi sama aja, gunjing gibah tuh sama. Jadi contoh ya, kamu tahu nggak sih dokter Richard itu ya, ternyata di belakang badannya tuh ada tompel, misalnya kayak gitu-gitu. Itu gibah. Atau kita ngomongin tentang orang lain segala macam, atau ngomongin tentang rumah tangga, itu juga termasuk gibah. Makanya kemarin ketika kita bahas, bahwasanya kalau itu berkaitan dengan yang bersifat dororot, keselamatan diri, maka itu harus diomongkan. Kemana omongannya kita sudah bahas juga kemarin. Bahwasanya itu penting. Tapi kalau misalnya masalah-masalah rumah tangga, itu udah kita jaga aja udah. Kita hanya kasih tahu. Jadi gini, gibah itu adalah ngomongin sesuatu yang orang nggak suka di belakang dia. Tapi ada gibah yang diperbolehkan. Tadi termasuk gibah diperbolehkan. Gitu ya? Kalau dororot, kalau sana itu menjadi sebuah hal yang buruk. Contoh ya, ada orang sudah terkenal ngutang kemana-mana dok. Dan dia nggak bayar juga kemana-mana. 20 ngutang orang 200.000 gitu kan ya. 4 juta. Nah, terus kita tahu nih dia lagi deketin satu orang lagi. Kita ngomong, bro, bukannya apa-apa ya. Ini gibah sih iya, tapi ini gibah diperbolehkan. Cuma gue pengen lu tahu aja. Kalau dia minta gini jangan kasih ya. Jangan kasih. Karena dia udah ngutang 20 orang. Ada penjahat kelamin nih, sangat terkenal sekali nih. Dia udah misalnya ada kasus dengan 7 cewek. Most likely ketika dia ketemu cewek ke-8 dia akan melakukan lagi dong. Maka kita bilang hati-hati, orang ini punya track record buruk. Jadi kalau kita ngomong gibah itu kan sudah pasti dosa kecuali ada gibah yang daruroh tadi ya kita ngomong ya. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Habis ini episode gibah. Iya. Ini teaser aja. Ya wes, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Tapi yang jelas gibah itu dosa. Tinggal apa yang dimaksud dengan gibah? Nah, kita dalamin ya di episode apa aja gibah itu? Karena ini berkaitan loh. Jadi kalau ini yang dosa, terus gibah itu yang kayak gimana? Terus habis itu pembulian kita mau bahas di episode selanjutnya. Sama aja kan kita bahas ya. Dokter mewawancarai ada seseorang yang masa lalunya kelam. Dia seorang narkoba. Lalu dokter tanya, gimana gini-gini? Apakah dia termasuk mengumbar aib? Dan apakah dokter sedang menggibah? Tidak, karena dia meniatkan untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Tapi gue punya contoh banyak gibah sih. Soalnya infotainment menurutku itu gibah. Lanjut dong, nggak peduli aku. 1 jam 5 menit gue nggak peduli. Lanjut. Bener. Almost infotainment itu gibah. Cukup. Nanti kita Cukup. Nanti ini paling baru. Ini ada yang lebih baru Pak Ustadz. Investasi saham, Bitcoin, kripto, dosa atau enggak? NFT. Aku jelasin aku mampu aja ya. Karena kalau kripto, aku udah berusaha untuk mendalami tentang kripto, tapi yang aku dapat baru esensinya aja. Dan itu belum tentu benar atau salah. Dan aku tahu pasti akan ada banyak perdebatan. Tapi MUI tauku sudah mengeluarkan kripto itu haram. Nah, aku pengen berdebat sini. Aku pengen berdebat di sini. Haram. Tapi sebagai alat tukar. Aku pengen berdebat di sini. Ini ya. Boleh. Aku pengen berdebat di sini. Mohon maaf, pada saat Rasulullah dulu ada dan pada waktu Al-Qur'an dulu ada, kripto kagak ada. Benar. Terus kenapa kasar ngomongnya Anda mengharam-haramkan sesuatu hal yang
Yang Rasul di zamannya nggak ada. Iya. Sama, cabai-cabian di zaman Rasul nggak ada. Atau misalnya tadi pre-wedding nggak ada di zaman Rasul. Atau TV dan segala macam. Nah jadi gini, di dalam Islam tuh yang disepakati adalah tidak ada yang berubah pada aktivitas manusia. Yang berubah adalah perantaranya atau apa namanya ya, semacam kayak dalam bahasa covernya berubah lah. Covernya berubah. Esensinya enggak berubah. Tapi kemasannya aja yang berubah. Contoh, zina itu tetap dari dulu sama. Riba itu dari dulu sama. Cuma sekarang ada banyak variannya. Kayak dulu zinanya memang harus fisik, sekarang bisa VCS. Betul, misalnya. Maka kita bahas tentang saham dan kripto. Contoh misalnya, saham boleh nggak? Setauku ketika itu adalah sebuah perserikatan atau syirkah namanya, perserikatan. Ada orang kan ngasih saham ya dalam tanda kutip. Contoh misalnya, Dr. Richard, kita bikin perusahaan yuk. Perusahaan apa? Perusahaannya ini skincare misalnya. Nanti Dr. Richard yang tanam saham, aku yang ngejalanin. Nah di dalam Islam tuh ada namanya syirkah. Nah berarti Dr. Richard kan ada sahamnya berapa, Yonglek ikut. Oh gue ikut dong, gue ikut. Oke boleh, Yonglek mau sahamnya berapa kita kasih. Ya udah 20% saham Yonglek. Dalam bentuk uang, Dr. Richard 80%, aku yang menjalaninya. Nanti kalau ada untung kita bagi berdasarkan kesepakatan kita. Itu namanya perserikatan, nggak ada masalah. Tapi problemnya saham sekarang banyak kan money game. Ya kan ya? Banyak kan money game. Money game intinya adalah the greatest fool. Siapa yang paling bodoh yang paling terakhir. Ya kan ya? Siapa yang nanam terakhir? Contoh. Ini ada pasar saham ceritanya nih. Ada perusahaan Anu misalnya. Perusahaan Anu ini, karena sentimennya bagus, ini kemudian naik terus. Digoreng tuh. Aku punya duit, aku belilah sahamnya. Ketika masih bernilai 100, aku beli langsung kemudian 100.000 saham. Langsung naik jadi 1.000. Orang-orang lihat, bagus nih sentimennya. Dibeli. Sampai di titik ujung, lepas sahamnya. Yang paling bodoh siapa? Yang paling terakhir. Itu yang dapatnya paling rendah. Atau bahkan rugi. Nah pertanyaannya, ini ada nggak perusahaannya? Bisa jadi nggak ada. Itu kan sama kayak itu loh yang tapi kan nggak semua tidak menyadari. Tapi kan nggak semua saham seperti itu. Ya nggak semua saham. Nah makanya nggak bisa dong kita mengharamkan semuanya karena cuma 1 dan 2 saham saja. Benar. Makanya kita haramkan aktivitasnya bukan sahamnya. Nah saham itu kan dari bahasa Arab artinya bagian. Nah maka yang kita haramkan tuh aktivitas yang tadi money game itu, karena money game itu udah jadi kayak judi. Yang tadi loh jutaan orang tidak menyadari. Nah ini soal judi nih mau masuk nih. Karena ini supaya clear di lapangan. Apa sih perbedaan orang berjudi dengan ikut orang kompetisi? Bagus. Karena kompetisi kan ada biaya pendaftaran. Bener. Dari sini nanti kita akan unreveal. Ini kayak judi. Pendaftaran 500.000. Bener. Misalnya futsal ya. Gue suka yang futsal. Timnya 10. Bener. Menang 5 juta. Ini kan judi nih. Bener. Lu bener banget. Karena gini. Secara konsep gimana di Islam? Secara konsep judi itu melibatkan satu yang taruhan. Atau orang yang masang. Nanti apapun yang memenuhi ini berarti judi. Yang kedua, ada bandarnya. Ada permainannya. Dan ada yang menang kalah. Oh, ada 4 nih ya. Variabelnya nih. Berarti kalau sudah jadi, itu berarti ada itu termasuk judi. Kalau kompetisi? Kompetisi. Ada biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu dijadikan sebagai hadiah atau enggak? Salah satu penyumbang. Kita nggak tahu. Sponsor, dia pendaftaran. Kalau kita nggak tahu, kita harus pastiin. Contoh, kalau dia termasuk menjadi pasti dong Pak hadiah. Nggak pasti. Nggak pasti. Bisa aja gini misalnya nih. Ada sponsor. Biaya pendaftaran cuma buat operasional karyawan misalnya atau panitia gitu. Cuman hadiah utama dari sponsor itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Berarti itu bukan judi. Itu bukan judi. Nah, ini terjawab nih berarti nih. Tapi kalau hadiahnya diambil dari biaya pendaftaran, itu judi. Itu judi. Itu misalnya kita tuh main PS berlima gitu kan. Betul. Yuk. Pendaftaran berapa? Gocap. Yang menang 300 atau 2,5. Ya berarti itu judi ya. Kalau kecil-kecilan gimana? Tetap. Gue main PS nih. PES nih dengan dia nih. Yang kalah jongkok ya. Itu judi nggak sih? Sama kayak gini. Ada orang berzina sama orang jelek sama orang cakep, tetap aja berzina. Makanya lebih baik berzina sama orang yang berarti kalau main berarti kalau misalnya berjudi bukan rewardnya uang, tapi aktivitas kayak hukuman jongkok, pusap itu gimana? Kena juga. Jadi gini. Kena juga. Jadi kalau kita main kartu yang jepit-jepitan itu juga judi. Sebenarnya gini, judi itu ada sesuatu yang disetor. Dan setor itu nanti akan menjadi ada permainan yang menentukan yang disetor itu akan dibagi kepada siapa. Berarti nggak judi, Pak. Berarti kalau contoh misalnya ya, bro, nih kita nggak ada judi apa-apa ya. Kalau seandainya lu kalah, lu push up, nggak ada masalah. Main basket nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada. Aku pikir itu juga judi. Undian tuh nggak selalu berarti judi loh. Undian nggak selalu berarti judi. Bagi undian kayak gini nggak judi. Nggak judi. Kalau nggak ada yang dipertaruhkan, apa yang harus dijudiin?
Oh. Contoh misalnya ya, oke kita undian nih, siapa duluan di antara kita yang ngomong, ayo kita sweet, itu nggak judi. Oke, judi berarti kita no debat, judi adalah dosa. Dosa. Nah sekarang nih, Arisan nggak? Udah kita selain soal judi ini, abis ini soalnya bagus banget ini. Ini banyak terjadi di Bangsat, masih banyak. Banyak. di kalangan anak muda banyak Iya. terjadi Pak Ustadz. Tapi sebenarnya sebuah dilema gitu. Oke. Karena satu, ini pengalaman dan cerita teman-teman ya. Mereka tidak punya keberanian yang cukup dan mereka juga tidak punya pengetahuan yang luas kalau tidak semua anak tuh durhaka. Ya. Ada juga orang tua durhaka. Benar. Maka kejadiannya di lapangan ketika seorang anak mempunyai mimpi, orang tua nggak setuju, mereka takut melawan orang Durhaka. tua. Nah, ini gimana nih hukumnya dalam Islam nih? Gue mau cerita yang ekstrim dulu boleh? Boleh dong, gimana? Ada seorang anak datang ke gua nangis-nangis. Kenapa dia nangis-nangis? Dia bilang, Ustadz, aku tuh bahkan sudah nyium kaki ibuku. Nangis. Udah minta maaf. Ibu nggak mau minta maaf. Ibu nggak mau maafin aku. Maafin. Dia itu suka banget mukul aku. Ini banyak nih orang kayak gini. Ini satu aja cerita. Nendang, dipukul, dan segala macam. Terus kemudian ibunya sampai bilang gini, kesalahan terbesar dalam hidup saya itu adalah melahirkan kamu. Buset. Kiamat. Serius. Terus dia sampai nangis-nangis ngomong gitu, Ustadz gimana caranya ibu saya bisa maafin saya? Karena saya merasa hidup saya nggak beruntung karena ibu saya masih belum ridho sama saya. Aku bilang gini, menurutmu salahmu di mana? Dia bilang aku nggak tahu, tapi hidupku nggak sukses. Aku bilang, aku bisa pastiin itu bukan kamu yang durhaka, itu ibumu yang durhaka. Oh bisa? Bisa. Makanya nanti di yaumil kiamat nanti nih ceritanya, ada ibu-ibu lagi mau masuk surga nih. Ceritanya, anaknya bilang, saya nggak ridho ibu saya masuk surga. Bisa kayak gitu ya? Karena sebaliknya, konsepnya durhaka gitu ya. Dia nggak pernah ngajarin saya. Dia nggak pernah ngajarin saya sholat. Saya nggak sholat nih gara-gara dia nggak mau ngajarin saya. Oh timbal balik ya berarti Timbal ya? Bukan balik. cuma anak ke orang tua ke anak juga ya? Karena konsep Islam, nggak selalu anak itu berada dalam posisi yang inferior. Dosa, oke. Tapi cara pandang gini, bagi orang tua, anak ini amanah. Bagi anak, orang tua itu adalah Tuhannya dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya orang tua nggak bisa ngajarin dengan anaknya dengan baik, itu dosa bagi orang tua. Kalau anaknya tidak bisa berbakti dengan orang tuanya dengan baik, maka itu akan jadi dosa bagi anak. Itu konsep Islam. Oke. Tahu diri. Sampai ke nomor sini, tunjuk tangan dari kalian semua. Yang nggak berbuat dosa. Iya. Tidak ada. Oke. Mau gua kasih plot twist sekarang atau nanti? Boleh dong sekarang. Belum lagi ini masih ada lagi ya. Aku bacain aja, kita nggak usah jelasin ya. Belum lagi kita ngomong ada berbohong. Belum lagi apa lagi tadi? Ya. Selain berbohong tadi. Berbohong, memutus silaturahmi, alkohol. Gampang dihindarin. Lumrah, cuman maksudnya kelihatan Pak Ustadz. Iya. Kalau berbohong kan nggak mungkin nggak. Nah ini dia nih. Ya, gimana? Berbohong demi kebaikan. Oke. Kan itu lumrah tuh biasanya tuh. White lies. Yoi. Iya kan? Nah, berbohong demi kebaikan. Bohong putih. Di dalam Islam, berbohong kemana itu... tadi, Pi? Salah ngomong salah kan? Iya. Bohong dikit. Bohong dikit. Di dalam Islam, bohong cuma boleh 3. Wah, ini gimana? Ada nih boleh bohong di Boleh. Islam nih? Oke. Kata Rasul boleh bohong 3. 1, ketika berperang. 2, untuk mendamaikan orang. Betul juga ya, kalau perang kita jujur-jujuran susah Iya. juga. Berapa banyak pasukan lo? 300. Ada 2. Lo nggak boleh bohong. Ada ininya lo, ada dalam ini sudah tertulis. Yang ada kita digerus ya. Yang kedua adalah berbohong ketika untuk mendamaikan kedua orang. Mendamaikan orang. Sebenarnya ini sayang banget sama lu. Gini. Masa sih? Sebenarnya juga sayang banget lu. Gimana? Iya gitu kan, bener kayak gitu kan. Tadi boleh tuh Pak Ustadz ya. Tadi Ustadz Felix puji gue ya. Padahal nggak pernah begini, padahal dia gibah nih. Iya. Terus kita bilang, padahal Dokter Richard itu kagum banget loh dengan rokok. Serius ketemu berdua, maafan, cakep. Itu boleh tuh ya. Boleh. Iya. Jadi berbohong itu adalah ketika dia untuk mendamaikan boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbohong sama istri untuk kepentingan rumah tangga. Wah. Itu boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya habis maksiat ditanya, oh itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak dong. Papi maksiat. Iya. Enggak. Contoh ditanya, itu kan makanan asin, ya kan? Itu kan makanan nggak ada. Saya enak nggak? Iya. Terlalu jauh ya lompatnya ya. Iya kan? Ini makanannya enak nggak? Dalam hati kita asin. Dalam hati, aduh. Tapi kita puji. Jangan puji juga. Itu bohong juga nanti ya. Enggak, bukan. Jadi gini. Itu termasuk bohong. Jadi
Iya ya, ini rasanya agak unik. Nah itu aja ngomongnya. Itu kan bohong kan? Kita nggak jujur ini kan? Ini rasanya agak spesial. Agak spesial. Kalau yang misalnya, sekarang aku gendutan nggak? Aduh, mau jujur sekarang. Kalau itu mending lu bilang, kayaknya gue dipanggil dokter Richard. itu nggak ada obat, itu nggak ada obat. Ya, jadi itu tuh Itu nggak ada makanan obat. sejarang Pak Ustadz, makanan. Iya. Aku gendutan nggak? Iya, itu nggak ada obat itu, nggak ada obat. Lu jawab iya salah, lu jawab nggak salah lu. Benar juga sih. Oke, Pak Ustadz, sampai di sini aku sudah punya kesimpulan. Jangankan kita ngomong dosa-dosa yang spesial, dosa yang paling umum aja, nggak akan ada yang lulus. Betul. Makanya, ini plot twistnya ya. Allah paling suka orang yang merasa dosa. Si paling kafir. Iya. Si merasa paling kafir. Salah pakai baju lagi hari ini. Orang yang paling merasa dosa, Allah suka banget. Maka Allah bilang kepada manusia, kasih tahu kepada semua orang-orang yang berdosa. Yang mereka yang merasa dosa-dosanya nggak terhitung sama sekali, datanglah kepada Allah dengan membawa dosa segunung bumi. Maka Allah akan datang dengan ampunan sepenuh langit. Saya orangnya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.